Kalau kita bilang Nabi Konghucu, ya sudah tidak bisa apa-apa. Polisi juga bingung, Konghucu kok Nabi? Nabi ada nomornya juga ya? Iya ada nomor. Itu kalau contohnya Nabi 26 kan dicari-cari sama polisi karena dia pakai Nabi nomor 26. Betul. Halo Lina. Itu Lutheran juga dicari, itu dia pakai nama Nabi 27. Dicari juga dia tuh. Oh iya Lutheran ya. Nah, saya bilang kamu tidak boleh pakai nomor, kamu pakai Nabi ateis saja tidak apa-apa. Tapi kalau nomornya ditinggikan lagi mungkin nggak dicari. Cari, karena kan terakhir 25. Kalau 26, 27 itu kan tidak boleh. Iya, nggak boleh tambah, Pak. Nggak boleh nambah lagi. Nggak boleh ditambah. Ditangkap polisi. Iya, jadi kalau Ya, pakai ya. Nabi komunis, Nabi ateis, ya tidak apa-apa. Asal bukan Nabi 25 ya. Nah, asal jangan ada nomor lah. Jadi abang sebagai nabi memberikan hadiah nggak sama umatnya bidadari, Bang? Oh, kalau Nabi Konghucu tidak ada bidadari. Tidak ada. Ada Juma mau naik nih. Oke. Juma masuk, Juma. Oh, nih. Ayo Juma, naik kau. Jagoan cowok nih. Semangat siang, saudara-saudara penyembah Lucifer bintang timur. Waduh. Apa kabar? Baik. Nah silakan Juma. sama Nabi Konghucu ya. Satu-satu ya. Nanti kalau misalnya saya sudah terapi yang Kamu satu, Islam atau oten? sudah agak membaik, saya terapi lagi yang lain. Ya, kamu- jangan kamu- sahut-sahutan. Iya, Jangan sabar, nggak usah Ya, ini. kayak makanan kalian gugup, aduh. monggonggong semua gitu loh ya. Satu-satu ya. Oke. Kita bahas tema wanita Islam atau wanita Kristen yang dihinakan serendah-rendahnya. Saya mau tanya Oke? kamu dulu Juma, kamu Jangan, Islam tunggu atau dulu. oten? Tunggu dulu. Islam atau oten? Saya tanya kamu Iya dulu. ditanya dulu agamanya apa ini. Takutnya nyamar kan. Kamu Islam apa oten? Tenang. Kamu Islam apa oten nih? Tenang. Ditanya dulu nih. Satu-satu Ini Jumat saya terapi ya. Iya, Satu-satu. kamu Islam Sama Nabi apa Konghucu oten? dulu. Ditanya Sini ada dulu ini agamanya. Kenapa malu Sekarang aku? kita bahas perbandingan wanita dalam Islam dan Kristen. Berani? Saya tanya Oke. agama kamu Berani. oten. Berani, Juma. Berani? Berani Juma. Siapa yang mau saya terapi duluan? Yang Siapa? lain. Yang mau Yang saya lain. terapi duluan yang mana? Berani. Sabar, Oke, sabar, sabar. Ya, sekarang kita bahas Oke. siapa Kamu Islam apa oten? agama Ditanya yang dulu agamanya apa memuliakan ini? Islam atau Kristen. Ingat, Agamamu Kamu Islam apa? apa Kenapa oten? malu ngaku? Ini Juma. kenapa Ingat. sih? Juma, kamu Islam apa Agamamu oten? apa? Ditanya agamanya apa? Kenapa Saya nggak Islam, mau ngaku? saya Nabi Konghucu Islam. yang tanya kamu Jangan bohong. iya, saya Nabi Islam, Konghucu saya itu, Nabi Islam. Konghucu. Jelas saya kamu bukan Islam, penyembah kamu mau Lucifer. tanya apa? Nah, sekarang saya bertanya, Kamu mau tanya Kenapa- apa dulu? kenapa di dalam kitabmu Kitab apa? Wanita- Yang ditanya siapa ini Kitab Konghucu? Kitab apa? Kamu sama Konghucu ini? Kristen yang saya tanya di sini Saya Kristen. Konghucu. Kamu tanya apa? Ya diam kalau begitu diam. Oh, kalau gitu Diam saya kalau tanya begitu. kamu. Diam. Kalau gitu saya tanya kamu. Saya tanya Sekarang- Tuhan kamu. Saya tanya Tuhan kamu. Ini Konghucu yang tanya Tuhan kamu. Jat Pak, Jat. Hah? Bukan satu komal kerasukan. Tuhan kamu Ini sekarang. Anda Sekarang punya saya tanya judul Tuhan kamu. wanita Saya Islam tanya Tuhan setara kamu dengan sekarang. anjing kata Anda semua. tanya Sekarang Tuhan mari kamu kita sekarang, buktikan. Cuma. Iya, itu Cuma, ditanya dulu sama Nabi Konghucu. Kenapa sih kamu jawab? Kenapa kerasukan? Kenapa Iya, Nabi Konghucu itu tanya. Coba Kenapa jawab kerasukan? dulu. Kenapa? Kamu datang sini tidak sopan, kurang ajar kamu setan Islam kamu ya. panik? Jangan Kenapa malah panik? seperti itu. Kenapa? Tidak ada tanya, saya tanya Tuhan kamu siapa? Kenapa panik? Temamu itu loh. Kenapa lari ke konsep Tuhan? Hei, Oh iya, itu ini temamu Konghucu yang tuh. tanya kamu. Kamu kan bilang Islam. Sekarang Saya kita tanya bahas kamu. wanita dalam agama Saya Islam. tanya kamu. Mulai Kamu panik. kan Nabi juga. Kamu kan ini Nabi Konghucu yang tanya. Saya mau Ditanya bahas tuh sama tema Nabi kalian Konghucu. biar Saya orang tanya Islam kamu, dan Tuhan Kristen kamu siapa? Indonesia tahu di mana Tuhan wanita kamu siapa? dihinakan Tuhan dan kamu di mana siapa? Kamu wanita siapa? dimuliakan. Ditanya Tuhan kamu Tuhan siapa? kamu siapa Ditanya dulu? dulu Di tuh sama Nabi Islam. Konghucu. Ditanya Tuhan Tuhan kamu kamu siapa siapa dulu? itu? Nabi Konghucu tuh nanya. Karena Kenapa hanya nggak di dijawab? Bible Ditanya Saya Tuhanmu tanya Tuhan siapa kamu itu siapa? Nabi di Bible Konghucu. wanita disebut anjing. Ditanya itu sama Nabi Kita Konghucu. disebut Kenapa anjing nggak di Bible. dijawab? Ini harus tidak bisa diskusi ini. Tidak ada Ini nggak gunanya bisa ini. kondusif Di, ini. di Islam di Al-Quran Nabi Konghucu Kita nanya kamu disebut- Tuhan kamu siapa? Kenapa nggak dijawab? kenapa lari ke Tuhan?
Itu temamu apa? Ini tanya Itu Nabi Konghucu yang nanya. Woi Zuma, Zuma jangan modal congor Anda. Ayo buktikan siapa yang anjing dan siapa yang Buktikan. bukan. Iya, kita Dengan buktikan. anjing di sini. Al-Quran Baca atau ini Bible? datamu Saya yang tanya dikatakan orang ini. siapa Juma? Nabimu sendiri yang Tengoklah ngomong wahai di teman-teman datamu nih. Kristenku yang di bawah. Lihat Ayo, kelakuan Juma, mereka ini saudara-saudaramu nih. Tidak ada Lihat, gunanya. lihat. Bisa open ke Sherlock, open ke Sherlock nanti Nabi Konghucu cari. Coba panik. Iya, Sherlock, Lihatlah. Sherlock. Zuma yang Sherlock, katanya panik. pendebat tidak. Nanti Nabi Tema Konghucu cari menghujat. Diajak diskusi Zuma. baik-baik tentang wanita, panik Yang semuanya. katanya pendebat tidak Tidak bisa dapat tuh membaca. Tuhan siapa yang Kerasukan semua santai aja. ini Nggak ada yang panik. bisa Siapa yang menghujat. panik? Siapa yang panik? Zuma yang katanya seorang Temanya. pendebat hebat. Yang panik siapa? Tidak Dari dapat tadi Wanitanya membaca Islam baik dan dihujat. Nah, Wanita Tapi yang dia dalam ajak Islam diskusi itu dua namanya arah. anjing Tidak dapat hitam dan membaca. keledai. Dia tidak punya Islam atau di yang baik dan benar. dia tidak punya yang Tuhan. memuliakan Ditanya Tuhannya siapa? atau yang menganjingkan wanita. Panik semuanya kan? Panik. Ada Zuma. Enggak juga. Nggak ada yang panik. Dari tadi santai loh. Memang saya ini orang yang paling ditakuti Siapa oleh yang Kristen panik? sedunia. Dari tadi kita santai di sini. Yang panik. Satu komal menggonggong semua. Eh, Menggonggong semua. Nabi dengerin. kamu mengecewakan Lunatu ya? Nur Alim. Bikin tema, Nur Alim. Kau bawa Allah. Diajak. Lu masih kutamparin di sini. diajak bahas Nur di Alim. kemana-mana. Isi 19.000 per Ditanya orang. Nabi Konghucu tidak bisa jawab. Kamu ini macam mana? Sudah hidup numpang di Indonesia. Ditanya Nabi Bisanya Konghucu tidak bisa jawab. Tuhan kamu siapa? Masih kutamparin. numpang hidup di negara Tamparin di sini. Indonesia. Bisanya cuma menghujat. Lona. Bisanya hanya menggonggong. Hujan itu Hidup di sebagian negara dari kami gratis. Negara bekas jajahan agama Kristen. Cuma bisa menggonggong. Numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikannya. Sekarang menggonggong. Datang-datang curhat. Datang-datang curhat. Indonesia dijajah karena mayoritas Malah panik kesu. Bos kamu aja orang Kristen. Gak malu kamu bos punya orang Kristen. temen gue. Gak malu bos Agama orang warisan Kristen. penjajah. Bos kamu orang Kristen aja kamu gak malu. Gimana Agama kamu? warisan penjajah. Kau makan aja anak istri. Agama warisan penjajah. Makan aja kamu sama orang Agama Kristen. warisan penjajah. Anakmu makan sama Agama warisan penjajah ya begini. bisa Menggonggong. Bikin tema. Diajak bahas temanya menggonggong. Oke, teman-teman, sebentar, Juma. Diajak bahas temanya menggonggong. Sebentar. Begini. Sebentar. Oke, kita kondusif Kalau ya. agama penjajah. Diam dulu Juma. Coba. Kita kondusif. Oke, kita bahas Silakan. ini ya. Siapa yang mau menghadapi saya bahas tema? Siapa? Aisyah naik. Silakan. Oke, diam dulu. Kita kondusif ya. Kita Begitu kondusif. dong. Ada Nabi Diam. Konghucu di sini nih. Ada Nabi Konghucu. Oke, kita kondusif. Oke. Yang guguk lainnya diam. Guguk lainnya diam. Pakai timer Siapa ya. Tuhan Pakai timer ya. kamu? Jawab dulu. Pakai Guguk timer ya. lainnya diam. Naikkan raja kepada Tuhan kamu? Ayo. Ini temamu. Temamu bertanggungjawabkan. Temamu. Ya, Kamu tidak punya Tuhan ya? sebentar. Ini wanita. Semua di mute. Sabar. Kita kondusif. Kondusif ya. Wanita Islam setara. Ya, mumpung ada ini apa namanya umat junjungan pedofil. Oke. Oke, pakai timer ya. Oke, Pakai timer mari ya. kita buktikan siapa yang Oke. pedofil. Oke. Ayo, mari kita buktikan. Ayo buktikan. Woi Juma. Oke, siapa silakan. Siapa Tuhanmu? Juma. Zuma, sebentar teman-teman diam dulu Guguk ya. yang mana yang mau saya hadap? Saya betina? ngomong tentang Oke. saya. Oke, ya kita ngomong tentang tema. Dua arah ya. Iya, Dua arah ya. Sabar. Baik. Dulu Siap. Juma, Baik. Teman-teman turun dulu. Aduh, teman-teman juga ya. Kondusif, Saya mau- Ya, silakan. kondusif. Oke, Silakan, kondusif ya. silakan. Saya mau Oke. bicara tentang wanita dalam Islam.
saya juga mau bicara tentang wanita dalam Kristen. Siap. Oke. Oke. Oh, diam dulu. Kondusif, kondusif. Topiknya wanita dalam Ya, Islam. Oke, kondusif. Pertanyaan saya, Pak. Bahas dulu wanita di Kristen. Tunggu, Bahas dulu. Diam dulu, Bernarasi dulu. Kau buktikan dulu wanita dalam Kristen itu dimuliakan. Tolong kondusif, tolong kondusif. Buktikan dulu wanita di Kristen dimuliakan. Siap, oke. Mau kondusif Silakan. nih. Pengen Sebentar, huru kamu hara aja dulu. di Zuma Oke. ini. Tolong host dibukakan ya. Apa sih Ini yang nih. sebentar? Apa yang jangan dulu. Kita ngomong tentang Kristen dulu. Apa sih yang didapatkan sebagai wanita Kristen? Kita buka ya. Efesus 5 ayat 22. Dua dalil dulu sama nanti saya tunjukkan dua dalil dalam Islam. Ini ada yang bisa buka data nggak ya, teman-teman? Kita Ya? lihat ya, apa yang didapatkan, yang dapat perlakuan apa sih jadi wanita Kristen itu? Efesus berapa, Bu Aisyah? Efesus 5 ayat 22. Haleluya, bisa buka data? Efesus 5 ayat 22 ya. Kita lihat ya. Efesus 5. Iya, Iya. ayat 22. Kondusif ya, Juma ya. Ya kalian aja yang menggonggong dari tadi. Oh, Iya. Sabar, Juma, sabar. sabar Nur Ali. Namanya juga pemakan gonggong. Sabar, Pastilah menggonggong. Sabarlah. Sabar. Oh, sangat sabar. Walaupun kalian pemakan bangkai kan nggak kami bilang. tuh. Sangat Santai aja. sabar. Sangat sabar, Oke. sangat sabar. Ya, Efesus berapa tadi, Bu? Efesus 5 ayat Juma 22. sudah kehilangan panggung. Tidak ada yang percaya sama dia lagi. Sudah pada Efesus. pindah ke Juma 101. Sudah pindah. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 ya. Tahan dulu Tuhannya ya. tidak ada itu Juma. Aduh. Yang lain ya. Menggonggong Yang lain terus juga. ini pemakan anjing. Ya, diam dulu semua. Sabar. Sampai 26 kah? 27? 25, 22 sampai 25 dulu aja. Saya menunjukkan yang tertulis dalam Alkitab ya. Cuman dua aja dulu ya. Terus saya Oke. akan bandingkan yang tertulis dalam Quran dan hadis ya. Nanti Sabar dia ya. boleh komentar setelah itu. Sabar ya Nur Alim, gantian. Lawak gini, lawak. Teman-teman di bawah kalau ada yang bisa cepat buka laptop bisa naik ya, supaya kita harus pakai data. Saya Ini mau pakai timer atau gimana ini? nggak usah. Yang penting Nggak usah. Oke. videonya. Kalau pakai timer nanti kesukaan dia bernarasi liar. Teman-teman yang bisa buka laptop langsung tolong tunjuk. Ini aku naikin ini aja nih. Siapa ini namanya? Siagian. Si kitab dia bisa buka. Siagian bisa buka data ya, Siagian ya. Oke, siap. Oke, gas. Tolong siagian Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Jadi temanya ini wanita Islam setara dengan ini ya. Yes, itu nanti Oke. tahan dulu teman-teman ya. Kita kondusif ya. Saya mau lihat diperlakukan seperti apa sih wanita Islam itu, dan kita lihat diperlakukan seperti apa sih wanita dalam Kristen itu. Ingat ya, pakai dalil ya. Apa sih Islam? Oke. Ya, aku baca ya. Ayat 22. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini poin yang penting 25. Hai suami, ingat ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini poinnya di sini ya. Saya langsung ke ayat 25 bahwa istri itu harus dikasihi. Ingat ya suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, oke, ya. Jadi paham ya. Nah, kita bandingkan di dalam ajaran Islam. Ya, seperti tertulis. Saya cari apakah ada sih dalam Islam ajaran, hai suami-suami Islam, kasihilah istrimu. Saya cari sampai tangan saya kram, nggak dapat. Yang saya temukan di An-Nisa 34. Tolong dibukakan An-Nisa 34. Bang Titan bisa bantu nggak? Oh itu sudah. Oke. Pukul istrimu, pukul. Sebentar teman-teman, tahan dulu. Teman-teman kondusif. Sabar. Sabar dulu teman-teman. Saya bukain dalil dulu. Nanti Bang Zuma baru dia bisa menjelaskan. Sabar.
Saya cuma membandingkan dalil di ajaran wanita di ajaran Kristen dan wanita di ajaran Islam. Sesuai dalil ya. Oke. Oke. Laki-laki, Bang Titan bisa bacain nggak? Itu kecil soal. Oke, saya baca ya. Laki-laki dalam kurung suami adalah penanggung jawab atas perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian lain dalam kurung perempuan, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dalam kurung kepada Allah dan menjaga diri ketika dalam kurung suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga dalam kurung mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan yang nusus, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dalam kurung. Dan dalam kurung lagi kalau perlu, pukullah mereka dalam kurung dengan itu dalam kurung tambahannya dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi. Oke, satu dalil menyatakan bahwa wanita dalam Islam itu boleh dipukul. Tadi saya compare-nya dengan Efesus 22, Efesus 5 ya, bahwa wanita itu dikasih. Oke, satu dalil lagi. Sabar ya Bang Suma. Anisa 15, dalil pertama di Islam, indahnya wanita Islam itu boleh dipukul. Oke, kita lihat Anisa 15. Ya, seindah apa wanita di Islam itu dengan dalil berikutnya. Surah Anisa 15. Ya. Oke, Anisa 15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas dalam kurung perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam kurung wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui azal atau sampai Allah memberi jalan dalam kurung yang lain kepadanya. Oke, ya. Jadi dalil pertama, indahnya menjadi wanita Islam, 1, boleh dipukul. Kedua, boleh dikurung sampai menemui ajal atau alias mampus. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, kita lihat ya. Tolong dibukakan yang di apa namanya? Yang di Tirmizi 310. Kita bahas ya, sebentar, nanti ada waktu. Diam dulu, cuma nggak usah kepanasan kau. Nanti kita kasih waktu kamu banyak kok ya. Oke, baik. Iya, gantian. Kondusif Oke, dong. silakan. Sambil mencarikan ya. Ya, saya compare. Ya, silakan. Sebentar Buktikan bahwa Islam itu baik. Anda lihat aja kenyataannya di Indonesia. Iya, kamu bisa diskusi nggak supaya teman-teman kamu juga Kelamaan. jangan bilang kelamaan, yang Kenyataannya dipidana, woi, Zuma. Ya. Oke. Kita lihat Tirmizi 310. Kita lihat Tirmizi 310 ya. Bagaimana indahnya wanita Islam itu ya. Sambil menunggu ya. Dalil pertama boleh dipukul, dalil kedua boleh dikurung sampai mampus ya. Kita lihat dalil ketiga. Waduh. Oh, udah ada. Itu silakan dibaca. Oke. Bacakan Bang Titan. Surat Tirmizi 310 telah menceritakan kepada Mi, langsung saja, aku mendengar Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki salat sedang di depannya tidak ada pelana atau sekedup yang dipasang di atas hewan tunggangan, maka salat akan rusak dengan melintasnya anjing hitam, wanita, atau keledai. Maka aku bertanya kepada Abu Zar, kenapa harus hitam? Dia tidak merah atau putih. Ia menjawab, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang Kok di-mute? Kenapa di-mute itu? Jangan di-mute. adalah setan. Siapa yang mute dia? Dia sampai mana? Di mute itu, jangan di mute. Ia berkata dalam hal ini, jika
Angzut. Ya, Jadi jadi ya, menyamakan setan sebentar, anjing ya, hitam. sebentar ya, Silakan. tahan ya. Di dalil ini tertulis ya sabda Rasulullah bahwa sholatnya pria itu akan putus atau batal jika titik dua ya yang melintas siapa? Keledai, wanita, dan anjing hitam. Anjing hitam itu sama setara dengan setan. Ya, berarti perkataan Muhammad apa? Bahwa wanita itu setara sama binatang, terutama anjing. Ini bukan cuma perkataan Muhammad, diperkuat oleh perkataan Aisyah. Ya, Bukhari 484 kita lihat. Apa kata Aisyah tentang suaminya menyetarakan dia dengan anjing itu? Ya, apakah ini Bukhari berapa Bu? 84. Ya, 484. 484. Ya. Nih, aku aja langsung. Inilah Silakan. indahnya Islam. Ya, gedekan ini. Oh, udah. Oke, Bang Titan. Bukhari 484. Ya, telah menceritakan, lanjut langsung ke sini. Aisyah berkata bahwa telah disebutkan kepada tentang sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi wassalam sholat sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya, sehingga ketika aku ada sesuatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi wassalam terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Oke, yang saya Ya, baca benar sebentar ini. Bang, sebentar teman-teman tahan ya. Sebentar, saya Yang- coba dulu ya. Ya. Ini yang membuktikan bahwa Muhammad itu memang kawin sama bocil karena Aisyah ya yang dikawini pada saat umur 6 tahun dan digauli pada saat umur 9 tahun, ternyata Zuma tuh nggak ngerti ya bahwa Aisyah ini memang digauli dan ditampar, dipukuli karena dia nggak bisa apa-apa dengan kakek-kakek ini. Ya, kita harus tahu dan Islam itu adalah ajaran sesat. Karena hal-hal seperti ini, wanita tuh nggak ada harganya. Ya, kita lihat aja, kalau seandainya Islam itu benar, nggak mungkin ada hal-hal dalil-dalil seperti ini. Ya, makanya ketika waktu Islam itu melakukan kawin sama bocil, kawin sama perempuan itu nggak ada harganya. Ya, jadi Zuma, kau dengar, ketika waktu ada yang mengatakan bahwa ada Muhammad yang kawin sama bocil, apakah itu benar? Tentu saja. Ya. Oke. Nggak ada yang namanya Bang nggak Visi, benar. aku lanjutkan sedikit ya. Aku lanjut sedikit Oi, ya. kelamaan. Sebentar. Masih ada sesi berikutnya. Tahan Zuma. Oke ya. Jadi 3 dalil. Masih ada Ya, sesi sebentar. berikutnya. Sebentar, Kenapa? sebentar. Kayak ketakutan. Enggak, sebentar Zuma. Ya, Saya kita kan ngasih tahu selesai. Zuma. Kenapa kayak Dia kan ketakutan? nggak bocil. Sebentar Hey. Bang Visi, sebentar ya. Zuma. Jadi Masih Ya, ada gini, sesi Pak. berikutnya. Bahwa Zuma sebentar. Aisyah itu memang Aduh, digauli sebentar pada dulu, saat 9 tahan dulu. tahun. Ya, Hei, itu nanti- kenapa? Ini diskusi Kita atau ngomong. apa? Kondusif, 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 Supaya kau kondusif. tahu. Ya. Jadi Sabar, sabar, teman-teman. Aisyah itu memang digauli pada Gantian. saat 9 tahun. sebentar Oke, ya. oke, Benar nggak? Kau kita ganti Gantian dulu. saya dulu ya. Bang Punya Visi. diskusi kenapa Coba kayak dulu, biar dia kesurupan? bantah dulu. Sebentar. Saya waktunya Ya. kapan? Saya Ya nggak apa-apa, Aisyah kasih waktu Visi dulu. Oi, diam Silakan. dulu betina, Kau diam bantah dulu dulu. ente. Cuma kau bantah dulu Coba, apa yang coba, kau dikatakan bantah Visi dulu. the King. Coba kau bantah dulu itu. Oke, baik, giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sangat memuliakan wanita. Gimana dalilnya? Hei, diam dulu. Hei, Data. menyembah Lucifer diam. Giliran saya, kenapa? Tanya dicojok 7 juga. Diam dulu, kenapa? Diam. Buka mic-nya Zuma. Buka mic-nya. Tap layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha Apa sih ini?
Walan ta'dunuhunna litashabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina seperti kita tunjukkan ayyatina bifahishan. Enggak, Juma, itu ngomong apa sih? kamu ngomong apa? Ngomong apa sih itu? Dalilnya. Kamu membahas Islam Lu kan? ngomong apa, Juma? Ternyata mendengar Hei, tertulis di mana dalilnya? giliran saya. Iya, mana tuh? Lu ngomong apa, Dek? Maelah, Dek. lu ngomong apa sih, Juma? Ini giliran saya. Iya, tunjukkan dalilnya. Gini loh, kita sama-sama buka. Saya dari tadi bukan omong kosong sih. An-Nisa ayat 19. Ini giliran saya loh. Alamak. Jangan manggil jin dong. Parah. Itu dong. Ngomong pakai data Juma. Ya ayyuhalladzi. Sabar. Ini giliran saya. Kok kalian Jangan kayak lupa tabiat penjajah? Coba. Lu buka Waktu saya pun dirampas. Silakan baca. Teman-teman tolong Baca, coba baca. Agama warisan penjajah ini kok waktu pun dirampas. Gimana sih? Dibaca dulu itu datanya dibaca. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ngomong apa sih? Bahas Islam tapi mendengarkan kitabnya umat Islam nggak bisa. Mana Dulu. Diam dulu, ini waktu saya. Ya ayuhana. Satpam, mana tertulis dimuliakan Satpam? Ini Anissa 19 sudah di ini loh. Emosi wanita yang melahirkan anak haram ini. Mana Satpam dimuliakan mana? Emosi dia. Malah manggil jin lu. Emosi dia. Bahas Islam tapi nggak mau mendengar. Yang mengatakan di bahwa mana? memuliakan Dimuliakan wanita. mana tuh? Mana buta huruf? Mana buta Ayat huruf? 19 loh ini. Mana tertulis dimuliakan? Mana? Cuma Kau bangga dengan toakmu Zuma? kalau nabimu pedofil, kau itu gimana sih? Kau di mana yang Tengoklah, memuliakan ini waktu wanitanya? saya tapi karena kalian itu adalah Mana tertulis bahwa wanita Di mana nabimu? ini yang penyembah pedofil setan itu? semuanya begini. Coba. Waktu saya dirampas. Waktu saya dirampas. Coba teman-teman Saya begini nggak loh. diberi izin Sebentar, menjelaskan. sebentar, Juma sebentar. Padahal si betina tadi 30 Sebentar, menit. Juma. Jadi diam begini dulu. teman-teman, biarkan dia Agama waktunya penjajah. Sebentar dulu, Juma. Inilah kalau agama Nggak usah penjajah. Pas giliran Diam waktu dulu. si Juma, biarkan si Juma. Nanti Agama warisan penjajah begini. sebentar dulu Juma, biar kita kondusifkan. Kau tenanglah. Saya nggak pala ikut kok 30 ya. menit ya waktu saya. Sebentar dulu. Maksud saya gini loh. Saya juga Betina mau tadi mengajak. 30 menit. Astaga, dengarkan dulu. Memang Satpam pembohong. Saya juga mau mengajak saudara saya, ya toh. Pas giliran kamu, apapun mau Kita kenalkan yang sukamu melahirkan lah. anak haram Oke? tadi Dan aduh udah repot nih. Susah. 30 menit. Bisa kondusif nggak? Biar aja Bisa dia kondusif bernarasi, nggak? Boy Iya, San. Nggak biarkan apa-apa, dia Boy San. bernarasi dulu. Saya diam aja tadi. Itu saya loh. Kenapa Iya, kepa- si Juma bisa kondusif nggak sih? Jangan di mute dong. Ini waktu saya. Iya, kau bisa kondusif nggak? Bisa kalian aja yang kayak anjing. Kau Saya yang lagi anjing. menjelaskan nyahut semua. Waduh. Nabi yang Jangan bilang wanita gara-gara anjing. makananmu setiap hari anjing. Jangan terpancing, jangan terpancing teman-teman. Jangan terpancing-pancing, jangan terpancing-pancing. Pemakan Ayo, anjing dalam tubuhnya tabiat anjing, menggonggong semua. Nggak bisa jawab, Kau cuma nggak boleh menang ngomong doang. Muhammad anjing dong. Nggak Ini boleh. waktu saya. Boleh, itu salah. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Parah sih. Loh, makanan kalian kan tiap hari anjing. Loh, Jangan Dan bilang Yesus Muhammad mengatakan anjing. kalian anjing. Waduh. Jangan seperti itu. Yesus menyebut kalian anjing kok. Loh, Muhammad kau bilang Jangan anjing. bilang Muhammad anjing. Gimana sih? Yesus mengatakan Jangan bilang Muhammad anjing. Wanita- dong. Gimana sih? Jangan bilang seperti itu. Yesus menyebut Jangan bilang Muhammad anjing. Ini waktu saya. Eh, Ini waktu saya loh. anjingnya anjing, dia tidak mungkin kawin Kok sama kau anak bilang Muhammad anjing. anjing, oi? Seanjingnya Muhammad anjing dong. Sama Gimana anjing sih? bocil. Anjing tidak menyembah Itu anjing. lebih rendah loh. Makanya di gereja wanita boleh kawin dengan anjing. Paham? Ini biasanya Juma kalau udah begini teman-teman dia udah terguncang gitu Oke. supaya di-kick. Iya. Biasanya begitu. Waktu saya. Tapi Oke, para anjing oke. semuanya Gini, menggonggong. semuanya diam-diam dulu. Gini, gimana kita kondusif aja ya, satu-satu ngomongnya ya. Itu saya. Tapi pemakan anjing semuanya menggonggong. Sabar. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Nggak Jangan boleh. buat Muhammad anjing dong. Nggak boleh ngomong anjing Makanya kepada Muhammad dong. Itu Iya. namanya. Iya. Walaupun Karena dia memang sama seanjing
anjingnya boleh ngomong sama anjing kayak gitu. Keluar aja. Seanjingnya anjing dia mungkin nggak kawin sama anak anjing. Muhammad itu lebih Iya, rendah betul. daripada anjing loh. Betul bisa kayak begini. Jangan bilang Muhammad anjing dong. Ini Gimana waktu jangan saya bilang loh. Muhammad anjing dong. Iya, tapi kau nggak Iya. boleh bilang Muhammad anjing. Kau boleh Iya. bernarasi, tapi nggak boleh bilang Muhammad Iya, biar orang yang anjing. Dia Ya, biar seanjingnya pemerintah anjing, yang dia nggak menilai. kawin sama anak anjing. Biar aparat Iya. yang menilai. Loh kau Iya, apalagi biar jangan- aparat yang menilai supaya Iya, narasi tengoklah itu kalian jelas, ini. gitu. Lihatlah. Iya, lihatlah kau ini. Mau Kau Cina, katakan mau jantannya, keamanan, tengoklah, ha. superficial security, tapi kau nggak ngerti perbedaan lihat. Muhammad dengan anjing. Gimana sih? Lihat. Kau harusnya bisa mengetahui. moderator. Nah, coba waktu saya terganggu kan. Oke teman-teman, gimana ini kita mau kondusif atau gimana nih teman-teman? Nggak boleh. Lihat pemakan anjing ini, tengoklah. Sabar. Ini mau kondusif atau gimana ini? Mau diskusi atau gimana ini? Atau mau saling hujat? Biasanya Ya, sih kalian Islam, itu. bro, King, Atau mau biasanya saling kalian Islam, makan anjing, kalau maka nggak tabiat pakai anjing timer kalian. dia memang nggak bisa kondusif kalau nggak pakai timer. Memang begitu. Ya udah pakai timer Ayo. ini gimana? Waktu saya diganggu Oke. coba. Gimana ini temannya masih? Memang kalian takut sama Bang Suma. Sabar. Saya nggak masih takut. keludain kau juga. Bang Suma itu malaikat mau bagi kalian. Allahmu sama nadimu ke sini, tampar di sini. Data Anissa 19. Nah, kita Mulutnya buka cuma kok kayak sesuai begitu, dengan coba. apa yang kau katakan. Malu kalian sama negara ini, malu. Kenapa kamu kok negara Hei. malu sih? Negara punya Malu negara soal kasih nggak itu ngatur malu kau, kalian. Faktanya negara Kristen ngatur itu kau, lihatlah ini tabiatnya. Ini waktu saya loh. Kena pidana woi Islam. Ini waktu saya loh, cobalah. Eh, Malu sama negara ini, bro. kau ini Malu. jadi security, kau jaga Ajaran kasih. Kau harus tahu Security di yang benar itu bawah. seperti apa. Jangan bawa-bawa negara lah Juma. Hei, Hukum Islam Tuhan aja Muhammad. tertolak di negara kita kok. Ya. Hukum Islam diludahin di sini Islam. Security Romawi bunuh Tuhanmu. Kamu nggak malu? Jangan bawa bawa negara Juma karena Ya, hukum-hukum Islam aja tertolak di negara kita. Udahlah ya. Supaya Kondusif aja, negara Mbak. ini Udah kondusif aja. Kamu mau itu diskusi apa enggak sih? manfaatnya di negara ini nggak ada. Kamu mau diskusi apa enggak sih, Juma? Nggak ada pukul manfaatnya istri, agamamu kau untuk kena negara ini nggak ada. Berarti dia nggak mau diskusi. Memang udah sengaja dia. Sengaja. Saya masih kutampar. Ini waktu saya diganggu sama pemakan anjing ini menggonggong semua. Loh, Islam itu kan anjing, babi itu kan Menggonggong anjing. semua kan? Gimana sih? Saya sudah sabar Jadi mendengar sebenarnya begini Zuma, jangan kau samakan Muhammad dengan anjing. dengan Zuma, hadis-hadis tolong. palsu kan. Nabimu Dengan itu sabar bukan mendengarkan. anjing. Jangan kau samakan dengan anjing. Giliran saya, Anjing-anjingnya coba. anjing. Giliran Anjing saya. tidak akan ya. Anjing tidak akan menggauli Makan anjing anjing, kecil menggonggong Zuma. semua, coba. Ya, Lihat, yang lihat, memakan lihat. anjing, yang memakan Indonesia. anjing itu Lihatlah bukan pendudukmu yang anjing. beragama Kristen Ingat ini. Zuma di Lihat Indonesia. tabiatnya. Ingat Zuma di Indonesia, Islam hanya menyusahkan Zuma menjadi mayoritas karena bodoh. Kita tidak Makanya punya fungsi di Indonesia, negara ini, makanya tengoklah. Indonesia memberikan Tengoklah. program 12 tahun tengoklah. ya, wajib belajar 12 tahun karena mayoritas Islam bodoh agar pinter. Itu Zuma di Indonesia seperti itu. Seandainya di Indonesia mayoritas bukan Islam, kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk wajib belajar 12 tahun ya. Benar. Karena Islam tidak mementingkan pendidikan Zuma. Ya, kau bahas-bahas negara-negara Kristen itu agama warisan penjajah. Kau nggak berpikir apa kita dijajah 350 tahun gara-gara Islam bodoh. Ya, mayoritas Islam saat itu Zuma. Ingat kau Muhammad itu. mengajari supaya jadi buta huruf loh. Baca. Oh, Baca, jadi makanya maksudmu, dirimu. maksudmu penjajah itu pahlawan gitu? Apa? Dengar kau semua, dengar. Tiga founding father kita, Supomo, M. Yamin sama Soekarno tidak ada belajar sama Islam. Belajarnya sama orang Kristen, makanya kita bisa merdeka semua. Negara termiskin di dunia negara Kita apa? bisa merdeka. Mayoritas apa? Kutanya samamu. Kita bisa merdeka karena kekristenan semua. Negara termiskin dan Ya, terbelakang penduduknya mayoritas. Nobel kita ya orang Kristen itu penerima Negara Nobel terbanyak. miskin dan Islam nggak terbodoh di dunia sampai 1% ini. Itu semua. penduduknya mayoritas agama apa? Ya Hei, dengar kau ya.
Itu jangan sakit hati kau. Islam memang gak ada gunanya di Indonesia. Di dunia ini, Di Indonesia Islam hanya menyusahkan Zuma. Hanya menyusahkan ya. Hanya menyusahkan. Agamamu kan ada fungsinya untuk negara ini. Ya, jangan kau bilang warisan penjajah lagi. Kita dijajah karena Islam. Kita dijajah karena Islam bodoh. Islam buta huruf. Kau sebagai umat Islam di Indonesia, kalian harus buta huruf menurut Nabi kalian. Nabi kalian diutus untuk orang yang buta huruf. Gini, ini mau pakai timer atau gimana ini, Christian Prince? Ya. Jadi kita kabur dia. Kabur. Waktu surat cerai dikirim kan apakah itu serupa batu suara dengan batu itu apa betul atau tidak? Memang suara ada bentuknya, anak rantau. Gua nggak ngerti. Berarti itu dari setan ya? Karena kami Lo kalau setan itu 2 Petrus 2 nomor 4. Ketika Tuhannya orang Kristen dibangkitkan di goa kan tempatnya setan. Goa kan tempatnya setan. Kamu tidak diakui berarti itu dari Goa setan. kan tempatnya setan. Goa kan tempatnya setan. Diakui dulu. Goa tempatnya setan bukan? Nah, iya betul. Kenapa Yesus bangkitnya di goa? Berarti kamu itu dari setan ya? Loh, Yesus bangkit di goa itu dari setan. Berarti dari Yesus setan. bangkit di goa itu dari setan. kita lihat di sini. Di Matius 28. Kalau misalnya Yesus kalau misalnya goa tempat setan, Yesus itu dibangkitin setan kalau kayak gitu. Di medsos ini yang mengakuinya apa tuh? Saya bagi tahu saya orang. Jangan emosi jadi patah-patah ngomongnya, santai. Bahwa dia orang yang benar dan orang yang jujur. Tapi dia kalau tidak diakui itu Muhammad. Orang yang nggak jujur itu pelitat-pelitut. Pertama ngomongnya bertemu, lalu kemudian ngomongnya suara, gitu. Allah kalian itu tidak boleh. Apa tuh? Karena nama Muhammad. Emosi duluan sih, jadi marah-marah. Jadi putus-putus suaranya. Ini kok kamu tanya Munirifa, betulkah apakah nama Muhammad emosi itu dia. nama kemanusiaan? Kamu tanya itu Munirifa, dia profesor. Apakah Muhammad itu nama kemanusiaan? Wah, dia lari ke Muhammad tadi suara, terus bertemu sekarang nama Muhammad ya. Ini emosi nih. Roh Kudusnya emosi ini. Makanya bingung nanya-nanyanya. Apakah Muhammad itu manusia? Jadi gak bahas suara lagi. Ini kalau kayak gini namanya 3-0 ini. Ya udah ya. Ya udah berarti gini, berarti yang suara itu 1-0, Islam menang. Terus yang bertemu 2-0. Sekarang kita ke babak ketiga ya. Nama Muhammad ini manusia atau bukan? Itu nama kemanusiaan. Unik ini yang ketiga unik, bikin 3-0 unik. Yang ketiga ini. Buni Rifa jawab dengan jujur, ya aku waktu deh. Buni Rifa profesor tapi mau putar otak seperti kaleng-kaleng tidak akan jujur. Apa ini ngomong kok? Jangan ngomong kayak roh alam layang-layang di permukaan air, bingung kita. Tunggu dulu, apakah nama Muhammad itu bukan Isjaya? Nama kemanusiaan. Nama kemanusiaan. Unik ditanya unik. Unik ditanya tuh, apakah nama Muhammad itu nama kemanusiaan katanya? Ibu Rifa kamu ngomong apa ini? Nggak tahu kayak roh Allah dia lama-lama. Ya saya bagi tahu bahwa Muhammad itu seorang bukan manusia tapi niscaya cahaya. Dia bilang begitu. Apakah betul? Waduh, memang Nabi Muhammad punya donatur maksud lu? Betul, Boni Rifa. Apakah betul? Nama saya pun seperti Boni Rifa. Apakah betul Boni Rifa? Jadi katanya Muhammad itu nama cahaya bukan nama manusia, unik gitu katanya. Boni Rifa, aku jawab salah bisa tercemar. Dia ketemu sama saya, semua orang fans. Ya kenapa sih Boni Rifa begitu? Saya bilang saya mana tahu.
peluklah batu itu supaya dosamu itu terhapus. Nah, kawan-kawan, aku mau beritahukan kepada kalian, itu hoax. Batu tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah Tuhan. Paham ya? Supaya dengan tegas kawan-kawan ketahui ya. Jangan kawan-kawan lagi nanti ditipu oleh orang-orang. Contoh kalau batu itu ada di Sibarbarlosung. Kalian tahu Sibarbarlosung di mana? Tentu saja itu tempat yang jauh dong. Kalian menghabiskan uang untuk pergi ke batu itu. Ada yang jual tanah, digunakanlah itu sebagai ongkos untuk pergi ke batu itu, untuk memeluk batu itu. Ini sesuatu yang sia-sia. Makanya kawan-kawan, kita lihat di dalam pengkhotbah. Sebentar ya. Biar ku buka dulu dalilnya sama kawan-kawan ya. Pengkhotbah 1 ayat 14. Sebentar ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sekali lagi, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 1 ayat 14. Sudah? Banyak hal yang sia-sia di bawah matahari. Gitu ya. Banyak hal yang sia-sia di bawah matahari ini, saudara-saudara. Ya, salah satunya adalah menganggap kalau batu itu bisa menghapus dosa. Inilah salah satu hal yang sia-sia di bawah matahari. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita cerdas sejak hari ini supaya kita tidak dibelenggu kesia-siaan. Sebab itu adalah usaha menjaring angin. Namanya juga usaha menjaring angin. Apakah berguna menjaring angin? Bisa kalian jaring angin? Coba dulu jaring kalian dulu angin. Menjaring angin adalah sesuatu kesia-siaan. Semoga kawan-kawan paham. Nah, untuk itu kawan-kawan, aku persilakan kawan-kawan untuk naik ke atas. Silakan kita berdiskusi, berdebat, silakan saja. Tapi yang agak cerdas lah. Ya, seperti 2 hari ini ku tengok orang yang naik ke sini adalah orang yang ber-IQ 70, yang SDM-nya sangat rendah. Terkadang aku prihatin kawan-kawan kalau begini generasi anak bangsa bisa tutup negara kita ini 10.000 tahun lagi. Kalau seperti yang naik ke roomku ini dalam 2 hari ini kualitas anak bangsa. Contoh seperti si Rahmat itu. Dia percaya mencium batu bisa menghapus dosa. Ampun doro. Ampun doro kawan-kawan kalau masih percaya batu itu bisa menghapus dosa. Jadi aku persilakan dengan kawan-kawan, silakan. Oh, ada si Juma. Oh. Mana? Saudara anak Batak. Ya. Kita bahas temamu ya. Kayak Kita mana? bahas temamu. Kayak mana? Apa kau bilang? Kita bahas temamu tadi. Oke. Boleh ya. Dulu, kayak mana pergumulanmu itu Juma? Udah selesai pergumulanmu itu? Pergumulan apa? Yang kau alami, apa yang kau alami beberapa waktu terakhir ini udah selesai? Apa yang saya alami? Gak ada. Saya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga.
Sama keluargamu kau Bisnis, bahagia? bisnis lancar, alhamdulillah, masya Allah. Sama keluargamu yang mana kau berbahagia? Kau punya Ya. istri. Anak-anak saya, saudara-saudara saya. Oh, kau punya anak. Iya Ya. dong. Enggak usah basa-basi, enggak usah basa-basi. Oh, kok basa-basi. Nggak cocok. Sekarang kita bahas temamu. Ya, silakan tunjukkan wajahmu, bro. Tunjukkan wajah. Ya, tuh wajah lagi kan. Nah, tengoklah. Ini kalau orang sudah panik, wajah lah. Paulus bisa lihat wajahnya, Paulus. Oh, Paulus. Paulus mengajarkan 13, dengar. Paulus mengajarkan agama Kristen, Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Paulus mengasih kalian 13 kitab. Kamu tahu wajahnya? Kamu tahu wajahnya? Alim. Kamu tahu wajahnya? Dengar dulu Nur Alim. Ku tanya dulu. Kamu tahu wajahnya Paulus? Nur Alim. Panik dia kan? TikTokku ini Nur Alim. Panik dia kan? Panik. Nur, di TikTokku ini ada aturan. Ada aturan di sini Nur Alim. Jangan kau bikin aturan agamamu ke TikTokku ini. Panik. Bukan Panik dia. Alim. Panik. Bukan panik. Di sini ada aturan. Coba buka kameranya. Coba silakan. Nah, Kamu sudah biasa diskusi dengan saya buka kamera. Jangan cuma beralasan silakan. aja. Silakan. Oke ya. Anda menuduh umat Islam itu menjadikan batu Hajar Aswad itu sebagai penghapus dosa. Saya tidak menuduh. Nah, itu tadi barusan. Itu berdasarkan dalil. Tadi barusan. Ya, oke. Berdasarkan dalil. Sebentar, Oke. aku bukakan dalilnya. Sebentar. Nggak usah. Saya udah paham itu. Udah paham. Saya Jangan udah kau paham. bilang aku menuduh. Enggak. Saya udah paham itu. Saya udah paham. Bentar, kau mengatakan aku menuduh. Sekarang aku bukakan Saya dalil. udah paham itu. Nah, sekarang saya bernarasi. Karena kau mengatakan aku menuduh. Kau mengatakan barusan aku menuduh. Ya, Sekarang tadi Anda mengajak orang jangan percaya jual harta untuk menyembah atau mensiarahi batu untuk menghapus dosa. bukakan dulu dalilnya boleh. Bukakan dulu dalilnya, biar jangan mulai ngarang bebas dia kan, mulai panik dia. Kau buka aja Yesaya 6. Baca Yesaya 6, buka Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Sabar ya. Boleh kau saya belum ganti-ganti. Ya betul, ini sudah 1 minggu baju kosnya nggak diganti. Badan saya nggak bau soalnya. Makanan saya makanan halal semua. Jadi badan tetap harum. Meskipun nggak mandi 1 bulan. Tidak seperti pemakan ini, kalau tidak mandi pun masih tetap bau. Berarti bukakan dalilnya. Ya, silakan. Silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati 2 rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati 2 rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Silakan, apa yang mau kau bantah? Oke, baik. Sesungguhnya mengusap kan berarti berusaha menyentuh, bukan batunya yang menghapus dosa, tapi upaya mengusap batu itu yang menghapuskan dosa, artinya amalan. Oke. Sama di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Jangan nangis. Jangan kemana-mana dulu. Jangan nangis, itu hak saya untuk menjawab. Itu hak saya untuk menjawab. Jangan Ya. kemana-mana dulu. Kita bahas Supaya Anda itu jalan logikanya. Tentu saja Agama Yahudi diajarkan mencium batu membahas bara. imannya lari ke Alkitab. Katanya Quran itu sempurna. Bukan Supaya Anda paham, mengusap batu. Tidak cuma. Sekarang mengusap batu. Batu yang mana? Batu Hajar Aswad. Oke ya? Oke, saya jelaskan. Oke, saya nggak lari ke kitabmu. Oke, kitab Yahudi. Oke. Jadi upaya mengusap batu itu adalah dengan cara apa? Mengusap itu kayak gini atau pakai lidah mengusapnya? Boleh. Itu menjilat itu, Bung. Kamu jangan larikan daripada apa yang Anda baca. Pakai bibir. Mencium itu, Bung.
Berarti yang ke Ka'bah itu semua pakai tangan, enggak pakai bibir. Orang mencium karena mereka cinta. Mengusap Ya, apa menggunakan gunanya tangan. dicium? Apa gunanya itu dicium? Ya sama seperti Yesaya 6. Iya, apa gunanya mencium batu itu? Menghapus dosa. Sama seperti Yesaya 6. Yesaya 6. Oke, sebentar. Saya dulu dong. Dengarkan cuma. Ini kan masih membahas Islam toh. Iya benar ini memang. Ya makanya saya yang menerangkan. Habis itu ente. Ya. Oke, saya dulu. Ya, silakan. Mengusap batu, menghapus Dengan dosa. cara apa mengusap? Mengusap dengan tangan, itu udah pasti. Bukan dengan bibir. Itu mencium. Orang pergi ke Ka'bah pakai tangan atau pakai bibir? Ya pakai tangan dan pakai bibir. Ah, pakai bibir. Oke, berarti kalau pakai tangan mengusap, kalau pakai bibir ngapain? Mencium itu namanya. Oke. Artinya di sini poinnya adalah menyentuh. Artinya sini menyentuh. Tangankah, tubuhkah, sikukah, mulutkah, intinya menyentuh batu itu. Artinya datang ke sana untuk melakukan ibadah. Itu perintahnya. Ibadah umroh atau haji, ya itu adalah menghapus dosa. Ya, jadi bukan batunya tapi ibadahnya. Sabar, bukan batunya tapi ibadahnya. Sama dengan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ada ke Alkitab. Loh, ini giliran saya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Sama seperti orang Yahudi mencium batu bara menghapus dosa. Tidak ada. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca coba. Anda baca. Tidak ada. Cuma kau tidak pede dengan kitabmu. Bukan tidak pede, saya mengatakan sama seperti yang dilakoni oleh orang Yahudi. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu tidak ada. Tak satu pun orang Yahudi pergi ke Ka'bah itu mencium itu enggak ada. Mereka punya tembok ratapan. Mereka tidak mencium tembok ratapan. Siapa bilang? Anda baca Yesaya. Anda baca Yesaya 6. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Silakan Anda baca. Bentar, sekarang aku jawab. Enggak. Baca dulu. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Silakan. Bentar, aku jawab dulu Juma. Aku jawab dulu. Orang Yahudi berdiri di depan tembok ratapan itu. Baca Yesaya 6. Dengarkan dulu Juma. Dengar dulu. Baca Yesaya 6, Bung. Bisa dong. Orang Yahudi orang Yahudi berdiri di tembok ratapan itu untuk meratap. Paham ya? Namanya juga sudah tembok ratapan. Mereka mempercaya bahwa tembok ratapan itu adalah bekas dari bait suci yang dibangun di zaman Nehemia, di zaman Esther, di zaman Ayub. Hanya itulah yang tersisa tembok ratapan itu menurut keyakinan mereka. Maka mereka pergi ke situ untuk meratap. Kau tahu meratap? Bersedih karena mereka tidak bisa menjaga bait suci itu. Sudah? Jadi tidak ada orang Yahudi yang pergi ke tembok ratapan itu untuk menciumnya dan dipercaya bisa menghapus dosa. Berbeda. Nah kalau kau tadi mengatakan, ini keteranganmu loh. Orang pergi ke Ka'bah, menyentuh batu itu dengan tangan dan menciumnya dengan bibirnya, itu menghapus dosa. Beda Juma. Nah sekarang aku tanya sama kamu. Giliran saya dong. Kok bertanya terus? Ini kan pertanyaan ke Islam. Sekarang mana? Kapan saya bertanya? Ya udah nanti kita bahas Alkitab selulah. Enggak. Saya dulu bertanya. Saya dulu. Gantian kita. Oke, giliran saya ya. Oke. Iya, solo. Giliran saya bertanya. Giliran saya. Ya, sebelum saya bahas tentang batu dulu selulah. Iya, ini kita bahas batu. Ini kita bahas batu dan sampai selesai pun kita akan bahas batu. Tenang aja. Tidak akan membahas yang lain. Oke. Kalau Anda membaca dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Seorang serafim terbang membawa batu bara. Dan setelah batu bara itu menyentuh bibir seseorang, maka kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Itu Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Oke ya. Jadi aman itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah Kolose 2 nomor 9, Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8. Pertanyaan saya,
apakah batu sakar Yesus menebus dosa? Silakan. Sebentar, ku jawab dulu dong Yesaya itu. Sebentar, ku jawab dulu Yesaya itu yang. Ya. Ini. Oke. Kau tahu nggak arti serafim? Tahu. Apa itu serafim? Itu bagian dari makhluk malaikat. Oke, bagian dari makhluk atau malaikat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, sudah. Uzia bukan Uzia, bukan Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Siapa yang berkata? Yesaya. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mana batunya, Juma? Mana batunya? Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani itu disebut Ritzpah. Ritzpah itu artinya batu bara. Ya. Salah kau, Juma. Bara itu bukan batu. Bara itu adalah api yang menyala-nyala. Mana batunya, Juma? Dalam bahasa Ibraninya itu Ritzpah. Ritzpah itu artinya batu yang menyala atau batu bara. Bukan batu bara, Juma. Buka original teksnya, buka. Bedakan enggak dengan bara? Buka original teks. Nah, kemana-mana lagi. Lihat, Juma. Kok kemana-mana? Kok kemana-mana? Rispa itu artinya batu bara dalam bahasa Ibrani. Batu yang membara. Itu adalah bahasa Ibrani. Boleh kujelaskan bahasa Ibraninya dulu dong. Ritzpah itu artinya batu yang membara, atau batu lantai, atau batu bara. Bara itu sesuatu yang sedang menyala-nyala. Contoh. Dengarkan, Cuma. Dengarkan itu jelas. Nah, itu tadi kamu jelaskan itu boleh, aku nggak boleh. Bahasa Ibraninya bara di situ apa? Dengarkan biar ku jelaskan, Juma. Di situ tidak ada batu. Yang ada di situ adalah bara. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Bang Juma, bisa kau mendengar? Bisa kau dengar? Oh, iya, oke. Bisa kau dengar? Silakan. Di situ tidak ada batu, yang ada di situ bara. Ibraninya apa? Makan bara dengan batu bara. Ibraninya apa? Juma, di situ tidak ada batu, Juma. Saya tanya Ibraninya apa? Oke, sekarang kita translate ke bahasa Ibrani. Sebentar ya. Sebentar. Sabar. Ini lebih Sudah dibilang Ritzpah, tidak percaya. Ritzpah artinya batu atau lantai batu. Ayo. Pertanyaan saya ingat tadi. Bara itu bara, Juma. Ibraninya apa? Ini sudah Ibrani, Juma. Apa bahasa Ibraninya apa? Bentar. Nih, Ibraninya. ini Ibrani tidak? Enggak, bahasa Ibraninya itu translate dari Indonesia ke Ibrani.
Ya sudah, ini aku translate Yesaya 6 bahasa Indonesia tidak ada di situ. Ada bahasa Ibrani bara di situ ada rispa. Rispa itu Iya, rispa artinya itu apa? lantai batu, lantai batu atau Di sini batu. sudah diterjemahkan, di sana tidak ada batu Juma. Jadi kamu mencium bara bisa, mencium bara bisa, menghapus dosa mencium bara. Bara api mau dicium. Bisa, bara itu, makanya aku jelaskan sama kau. Bara itu adalah sesuatu yang menyala-nyala. Bara itu yang dicium. Cara dengan batu. Contoh, dengarkan Juma. Jadi mencium api gitu. Bara itu kata sifat Juma. Dengarkan Juma. Kata sifat lagi mulai. Dengarkan Juma. Dengarkan dulu. Nah ini. Mulai Kayak gini diskusi sama ini. Dengarkan dulu. mulai Juma. emosi. Bukan emosi. Bara itu bukan batu, tetapi bara itu sesuatu yang menyala-nyala. Contoh, dendam membara. Dengarkan dulu Cima. Kenapa kau tidak mau mendengar? Kenapa kau tidak mendengar? Ritspa itu benda, bukan kata sifat itu bara. Dengarkan dulu, bara itu sifat juga. Ritspa itu benda, lantai batu. Dengarkan, bisa lantai kau batu atau batu bara. Bisa kau mendengar? Bisa, makanya saya tertawa karena lucu. Oke. Bara itu sebenarnya kata sifat, bukan batu. Contoh, dendam membara, bukan dendam membatu. Nah, jadi bara yang dimaksudkan di situ adalah sesuatu yang menyala-nyala. Iya. Tidak ada di situ batu. Jangan kau cari reming. Nah, jadi kalau malaikat di dalam Islam. Jadi kalau di malaikat dalam Islam, membawa sifat. Iya, dia membawa firman yang menyala-nyala itu. Dia membawa firman yang menyala-nyala itu juga. Padahal rispa di situ, rispa itu artinya apa? Lantai batu. Bara, bukan lantai batu, bara. Saya sudah berusaha untuk translate Juma, ini dia ya. Yesaya 6 ayat 7. Aku orang yang jujur dalam berdiskusi ini, dengar. Oke, kita buka ya. Yesaya 6 ayat 7, aku translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia. Yang ada itu bara, bukan batu. Dek. Sudah jelas ya? Ambil HP ke situ yang baru. Udah jelas ya, Juma. Tunggu. Saya buka juga. Oke. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Islam yang dicium itu batu nyata, batu yang berbentuk apa itu? Tunggu, sabar. Dan itu memang batu, bukan kata sifat. Aku sudah mentranslate. Sabar. Apa tadi? Apa lagi yang mau kau minta dari aku? Tunggu, Yesaya 6. Kita buktikan lah, Anda itu. Oke, sudah. Aku sudah putar kamera, kan? Tunggu dulu, Bang. Kita buktikan, Bang. Sabar. Oke, silakan. Oke, saya buka kamera ya. Saya alihkan kamera saya dulu ya. Oke. Ini tercas, sorry. Silakan. Kalau aku mah sudah tunjukkan tadi ya, aku blog di Google, lalu aku bikin Google Translate. Di situ tidak ada batu, yang ada bara. Kalau yang di Islam itu memang batu berbentuk apa itu? Aduh, entah bentuk apapun itu, kadang malu. Nih, Yesaya 6. Oke. Ya. Di sini Seraphim nih membawa bara. Ya. Kan? Nah, kita lihat bara ini angka berapa ya? Nih, bara. Nih. Apa bahasa Ibraninya tuh? Ritspa. Enggak salah kan? Apa artinya Ritspa? Nih. Apa ini? Lantai batu. Mana ada lantai batu? Yang di atasnya itu. Kok lantai batu? Bagaimana mungkin malaikat membawa lantai batu? Di mana logikamu, Juma? Kok malaikat bawa lantai batu? Lantai 2 lagi kau bilang. Lantai batu 4, lantai 2. Kemana ceritanya malaikat membawa lantai batu? Dibongkar rumahnya. Lantainya itu dibawa-bawa malaikat. Di mana logikamu, Juma? Inilah akibat kau selalu cocokologi.
Bagaimana malaikat membawa lantai batu? Lah itu dari tamu, itu Bibelnya begitu bunyinya. Ritspa itu lantai batu. Artinya lantai batu itu adalah batu yang dibentuk Bagaimana cara malaikat membawa batu lantai yang batu? bisa dijadikan lantai. Malaikat membawa lantai batu. Tuh, lantai keramik, lantai keramik, lantai papan. Malaikat membawa lantai keramik. Lantai keramik berarti keramiknya kan? Hei, lantai keramik dibawa berarti keramik yang dibawa. Lantai papan yang dibawa berarti papan yang dibawa. Lantai batu yang dibawa berarti batu yang dibawa. Dengarkan, dengarkan. Lantai kayu dibawa berarti kayu dibawa. Apa spesifikasinya? Apa urgensinya malaikat membawa lantai keramik? Apa? Untuk menghapus dosa. Lantai keramik? Gimana lantai keramik? Dari mana lah yang dibawa malaikat itu? Lantai batu, Ritspa. Itu menghapus dosa. Lantai batu apa? Lantai batu dari mana? Dikatakan serapim berarti dari surga. Serapim membawa batu itu. Lantai dibawanya. Lantai dari surga, lantai dari surga yang terbuat dari batu dibawa oleh malaikat. Dicium, dicium. Makanya dijelaskan dosa sama terhapus. Kata bara di situ adalah kata sifat. Nggak ada bara, nggak ada bara, nggak ada bara. Sudah kita lihat lantai batu. Itu yang tertulis Juma. Aku sudah berusaha mentranslate-nya Juma. Di sini ditulis bara. Lihat. Itu translate ke Indonesia dari bahasa Ibraninya, dari Indonesia ke Ibrani. Ini original teksnya, kodenya ada. Kita lihat di dalam kode 07531. 07531. Lantai rumah artinya lantai batu. Lantai batu. Silakan Anda membawa lantai keramik, berarti membawa keramik. Silakan Anda bawa lantai papan, berarti membawa papan. Silakan Anda membawa lantai batu, berarti membawa batu. Urgensinya lantai batu dibawa malaikat. Apa urgensinya Juma? Lantai menghapus batu dosa. Baca nomor 7-nya. Kita baca nomor 7-nya. Saya buka kamera lagi ya. Saya perlihatkan Anda ya. Nah, nomor 7 sekarang. Silakan. Kita ganti aja nama si Juma jadi si lantai batu ya. Kita ganti aja namanya. Terserah. Terserah. Anda kan bertanya untuk apa? Nah, tak kasih jawabannya. Anda bilang untuk apa? Untuk apa? Nah, kita kasih. Oke. Malaikat membawa lantai batu. Nah ini, tak usah tertawa menutupi mengetuk kehancuran nih. Dia menyentuhkan kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Tuh. Dan dosamu telah diampuni. Tepuk tangan dong. Coba baca ayat 6-nya. Coba baca ayat 6. Ya tadi sudah. Serapim membawa batu, lantai batu. Oh. Malaikat membawa lantai batu. Oke lah, udah nggak apa-apa. Loh. Itu dalilmu. Ya sudah, kan nggak kulawan bro. Oke, udah ya. Malaikat membawa lantai batu. Oke, sekarang giliranku. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mencium Nabi Muhammad bisa menghapus dosa. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mana dalilnya? Aku bertanya sama kau Juma. Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Kau jawab dulu. Nggak ada dalil. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Mengikuti Nabi Muhammad menghapus dosa, mengikutinya. Mencium dengan nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Nggak bisa, nggak ada dalil. Mencium batu yang di Mekah bisa nggak menghapus dosa? Bisa, ada dalilnya. Dalam urusan menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Allah yang menghapus dosa, bukan batunya. Mencium batu Hajar Aswad bisa nggak menghapus dosa? Bisa.
Oke. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak bisa, nggak ada dalilnya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat? Batu atau Muhammad? Allah yang menghapus dosa, bukan batu. Bukan batu. Bukan. Tapi kau bilang tadi mencium batu itu menghapus dosa. Iya, amalan, perbuatan. Mencium. Sekarang begini, kau pergi ke Mekah, pernah kau ke Mekah? Saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waktu kau ke Mekah, kau cium nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, Ya, materi uang. dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, Ya. bukan batunya. Jika kau mencium batu itu, dosamu terhapus kan? Ya. Oke, berarti mencium batu bisa menghapus dosa. Yes. Mencium Muhammad nggak bisa menghapus dosa. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Loh, tapi kau bilang tadi mencium batu bisa menghapus dosa. Mana dalilnya mencium batu, batu itu menghapus dosa? Ya, sebentar. Oke, silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umari, dari ayahnya, ia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar pernah berebut berdesak-desakan dengan mendekati dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernahkah kulihat seorang sahabat Rasulullah SAW yang seperti itu? Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah SAW Melakukan, ya. sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Itu dalilnya. Nah iya, mencium bisa menghapus dosa, bukan batu yang menghapus. Muhammad saya nggak menghapus dosa. Tidak ada dalilnya itu. Mencium Hajar Aswad dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Tidak ada batu. Mana buktikan kepada saya batu menghapus dosa, mana? Mana dalilnya batu menghapus dosa? Kita baca, mencium Hajar Aswad menghapus dosa kan? Iya, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Hajar Aswad itu batu atau enggak sih? Batu, mana dalilnya batu menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Sudah kita dia mencium batu itu pahala menghapus dosa, tapi bukan batu yang menghapus, bukan batu yang menghapuskan dosa. Mencium batu, ya benar. Mencium batu Hajar Aswad. Mencium batu berarti menghapuskan dosa. Siapa yang menghapuskan dosa? Batu atau Allah? Batu atau Allah yang menghapuskan dosa? Mencium batu itu menghapus dosa, benar kan? Ya. Yang menghapus dosa itu batu atau Allah? Mencium batu itulah yang menghapusnya. Batu itulah yang menghapusnya. Makanya batu itu berwarna putih. Dengar Juma. Makanya waktu dulu batu itu berwarna putih. Karena banyak dosa diserapnya, batu itu menjadi hitam. Oke, saya kasih analogi ya. Saya kasih analogi boleh? Belum, pertanyaannya dulu kau jawab Juma. Kau percaya nggak mencium batu hitam itu menghapus dosa? Bisa nggak? Iya, saya percaya. Udah selesai kita. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan dulu. Mencium Muhammad bisa nggak menghapus dosa? Nggak ada perintahnya, nggak ada dalilnya, nggak ada sunnahnya. Mengikuti beliau, iya. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu tidak bisa menghapuskan dosa, Nabi Muhammad tidak bisa menghapuskan dosa. Mencium batu hitam itu menghapus dosa. Sekarang saya kasih analogi. Saya kasih analogi boleh? Dengarkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Itu sudah. Artinya betul nggak mencium batu hitam itu bisa menghapus dosa?
Iya, kan sudah saya iakan. Oke, mencium Muhammad bisa Mencium. nggak menghapus dosa? Tidak ada perintah dan tidak ada kaidahnya Oke. itu. Dalam hal menghapus dosa, mana lebih hebat, Muhammad atau batu? Batu dan Nabi Muhammad tidak menghapus dosa. Barusan kau ucapkan loh. Makanya saya kasih, boleh saya kasih analogi? Boleh saya kasih analogi, boleh? Silakan, aku persilakan dengan hormat. Baik, ketika saya perintahkan kepada Anda memegang pohon itu, aku akan kasih kamu uang. Begitu kau memegang pohon itu, saya kasih kamu uang. Sekarang pertanyaannya, yang kasih kamu uang pohon itu atau saya? Juma yang kasih aku uang. Boleh enggak kamu mengatakan dengan otakmu itu bahwa pohon itu memberikan uang ke Anda? Nggak boleh dengan dalil Nggak seperti boleh. itu. Tapi yang Anda lakukan menyentuh pohon mendapatkan uang, betul? Benar. Yang memberikan Anda uang pohon atau saya? Kamu yang memberikan aku uang. Bagus. Sampai sini paham? Logikamu kena? Kena. Bagus, Tetapi alhamdulillah. berbicara sebentar. Tetapi berbicara tidak pernah Tuhan berkata begini. Mencium Hajar Aswad, Allah akan menghapus dosa. Enggak ada. Tapi mengikut Rasulullah, mengikuti Rasulullah menghapus dosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Dalilnya yang berbunyi itu seperti ini. Dengarkan cuma. Kul in kuntum Karena mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Dan di situ Rasulullah. Oke, Rasulullah kan? Dengarkan dulu Juma, dengarkan dulu. Kenapa kau sulit mendengar? Di situ tidak ada tertulis kalau kau menjilat batu Hajar Aswad, Allah mengampuni dosamu. Enggak ada itu tertulis. Oke, saya jawab. Sudah. Saya jawab. Yang tertulis adalah, dengarkan dulu. Yang tertulis adalah mencium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya, itu yang tertulis. Oke, saya jawab ya. Karena yang tadi itu tidak sama, tidak sepadan. Itu silakan. Oke, saya jawab. Mencium Hajar Aswad adalah hal yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Betul? Sesuai hadisnya kan? Rasulullah yang memerintahkan dan mencontohkan, betul? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, manusia, apabila dia mau dosa-dosanya kuhapuskan, suruh mereka mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau umat Islam, dengar. Jadi kalau umat Islam mau agar dosanya diampuni oleh Allah, maka mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kami mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah yang mengampuni dosa, bukan batu. Oke. Berarti kalau kau mengikuti apa yang dilakukan Muhammad, dosamu diampuni, benar kan? Ya, sesuai dengan tadi. Oke. Muhammad bertapa di dalam goa. Kenapa kau nggak bertapa di dalam goa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahannuts, dengar, bertahannuts, mendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sering melakukan itu. Kenapa Kami kau juga nggak sering pergi? Masih ada nggak gua hero sekarang? Masih ada nggak gua hero sekarang? Itu tidak ada perintahnya. Mana perintahnya? Perintahnya Rasulullah untuk mengikuti apa yang dilakukan Muhammad. Enggak, mengikuti perintah. Mana perintahnya? Ke Gua Hira mana perintahnya? Tunjukkan. Mana perintahnya Muhammad? Lah tadi Anda yang membaca hadisnya? Tidak ada di situ kata perintah. Lah. sudah dijelaskan di sana bahwasanya mencium, menyentuh, mencium, dan Rasulullah mengatakan itu, bahwasanya sahabatnya pun menyatakan bahwa sekiranya aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Berarti Muncul. Muhammad mencontohkan kan? Berarti Ya. Muhammad mencontohkan. Mencontohkan. Nah, Hapus dosa.
Muhammad pergi Hapus ke dosa. dalam goa mencontohkan bukan? Menghapus dosa kan? Oh enggak, dia ke Gua Hira itu dengar. Apa mencontohkan tidak? Dengar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira itu untuk bertahanut mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Apakah kami akan ke sana juga untuk mendapatkan Al-Qur'an? Oke, sekarang aku bilang sama kau. Muhammad mengawini anak umur 6 tahun mencontohkan atau memerintahkan? Iya, Masya Allah. Keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah. Dengarkan dulu Juma. Kayak mana diskusi kayak gini nggak terang benderang? Harus terang benderang lah. Ilmu minim. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau dicontoh oleh orang Islam, maka dosanya akan dihapus, benar kan? Dalam hal Hajar Aswad tadi. Oh, dalam hal yang lain tidak? Tidak, karena kami bukan nabi. Sekarang begini. Nabi Muhammad, dengarkan saya. Saya belum bertanya loh. Anda sudah 1000 pertanyaan, saya belum, baru 1. Anda tadi tentang batu saja. Aku baru bertanya tentang ini batu bertanya saja. ke Siti Aisyah, ke Gua Hira, saya sudah jawab. Kau bilang contoh kan? Hati-hati akan meluncur pertanyaan saya mematikan Kristen sedunia. Hati-hati ya. Ini pertanyaan saya Anda hindari, pertanyaan pamungkas ini Anda hindari. Biar terang benderang. Di TikTokku ini berdiskusi harus terang benderang. Sudah? Iya, Harus betul. Kau tadi mengatakan apa yang dilakukan Muhammad kalau ditiru umatnya dosanya akan terhapus, benar kan? Ini terkait dengan Hajar Aswad tadi. Kul in kuntum tuhibbunal. Kan Anda bertanya, Anda menyatakan bahwasanya mana perintah? Nah, saya katakan Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekarang begini, Kristen mengaku pengikut. Dengar. Kristen mengaku pengikut Yesus. Udah, kita bahas Alkitab aja lah dulu. Alkitab, silakan. Oke, giliran saya berarti ya. Giliran saya. Ingat pertanyaan saya. Ya. Berbicara mengenai batu. Ya. Apakah Anda percaya bahwa batu zakar Yesus bisa menghapuskan dosa? Sekarang aku menjawab. Yesus itu disebut batu penjuru. Bukan. Saya tanya batu sakarnya yang saya tanya. Karena ketika dia digantung di pohon, dengar. Ketika dia digantung di pohon, dengar dulu. Dengar. Ketika dia dengar dulu. Saya yang bernarasi pertanyaan saya supaya Anda paham. Di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya Yesus itu adalah ilahi. Itu 1. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Theos, dewa Anda, nuzul menjadi manusia, lengkap dengan biji zakar. Yang digantung di atas tiang salib, itu lengkap dengan batu zakar. Pertanyaan saya, apakah betul batu zakar Yesus ikut andil di dalam menghapuskan dosa-dosa orang Kristen? Silakan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Enggak apa-apa kalau aku nggak akan mau menghujat seperti itu, enggak. Ini bukan menghujat. Ini bukan menghujat. Dengarkan biar aku jawab. Silakan. Tahu memilih kata-kata dalam berdiskusi. Contoh ini ya. Muhammad itu nabi bagi orang Islam. Sudah. Nah, jadi aku menghormati itu. Aku nggak mengatakan nonot Muhammad itu nabi atau tidak. Aku nggak mau mengatakan itu. Nggak mau. Ya, jelas tubuh ketika berbicara mengenai seluruh tubuhnya itu adalah nabi. Beliau nabi. Seluruh tubuhnya nabi. Nabi Muhammad adalah nabi. Aku tidak sekarang permasalahannya, apakah batu zakar turut andil di dalam menghapus dosa manusia? Karena batu zakarnya ikut digantung. Jawab. Sudah, boleh aku jawab? Aku bisa memilih kata-kata aku dengan sopan dan baik. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Sudah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti manusia itu harus sempurna.
ada kelaminnya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, termasuk yang kau ucapkan tadi. Aku pun sampai berdesir jantungku mendengar ucapanmu itu, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, untuk menjawab pertanyaanmu itu, firman menjadi manusia. Maka sebagai manusia, dialah penebus dosa kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Karena firman telah menjadi manusia. Kalau untuk menyebutkan secara spesifik, nenennya ikut enggak, dengkulnya ikut enggak, pantatnya ikut enggak, aku tidak mau mengurai seperti itu. Tetapi aku menjawab secara keseluruhan bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya ketika menjadi manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu jawabannya, silakan. Ya, baik. Di dalam kitabmu kan dijelaskan tuh, Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuhnya kan ilahi. Berarti ketika dia digantung, ini kan Anda berbicara mengenai dosa kan, dan batu penghapus dosa di Islam. Maka muncul pertanyaan itu, apakah ketika Yesus menghapus dosa kalian dengan menggunakan dirinya, apakah termasuk batu sakarnya ikut menghapuskan dosa kalian? Kalau iya, berarti boleh enggak saya mengambil kesimpulan? Boleh tidak saya mengambil kesimpulan? Oke. Boleh enggak saya simpulkan bahwa batu sakar, boleh enggak aku berbicara dulu? Boleh enggak aku berbicara? Batu dalam Kristen, batu sakar Yesus penghapus dosa. Boleh enggak? Cuma di dalam beriman kita harus utamakan etika, sopan santun dan etika. Kok bicara etika? Jangan ajarin saya etika. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7 nomor 8. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuhnya. Termasuk sakarnya. Sekarang aku bilang sama kau. Seluruh tubuh Yesus, seluruh, termasuk sakarnya. Karena berarti firman itu. Berarti saya boleh mengatakan, dosa-dosa Kristen dihapuskan dengan batu sakar Yesus. Boleh? Itu tidak kata-kata yang. Tapi boleh tidak? Kata-kata yang sopan. Boleh tidak? Itu bukan kata-kata yang sopan. Bukan masalah sopan atau tidak. Anda tadi menuduh kami batu menghapus dosa. Anda menuduh. Sekarang saya kembalikan. Apakah betul Kristen punya dosa terhapus oleh karena batu sakar manusia Yesus? Betul tidak? Ada enggak dalilnya mencium batu hitam itu menghapus dosa? Ya, ada dalilnya. Ada enggak dalilnya kalau Yesus itu menghapus dosa? Iya. Itu telah. Sekarang berbicara mengenai batu. Dengar, berbicara mengenai batu. Apakah pada diri Yesus ada batu sakar? Aku tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak sopan di dalam beriman. Bagaimana Anda mengatakan tidak sopan sementara Bible berbicara sakar kuda? Sakarnya Yesus. Di mana ditulis jakar Yesus? Loh, Yesus itu manusia. Lukas 2 nomor 22, 23, 21 sampai 23. Yesus memiliki nonot digunting, dipotong. Sabar biar kubukakan. Silakan. Lukas 2 sebentar ya. Ya, berapa tadi? 22 sampai 23, silakan. Oke, ayat 22 dan 23 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Di mana dikatakan jakar Yesus menghapus dosa? Yesus itu diajarkan menghapuskan dosa. Yesusnya. Yesus menghapus dosa. Cuma di dalam beriman kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan etika. Kok kata-kata etika? Aku dengan etika. Kau ditonton 2000 orang cuma enggak malu kau? Enggak dong. Yang malu itu yang malu itu dosanya dihapuskan oleh zakar manusia. Itu yang harus malu. Tulis jakar Juma pantang. Kolose 2 nomor 9.
Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7. Anda baca. Satu-satu dulu, satu-satu. Oke. Tadi kau katakan Lukas 2 sudah kubaca tidak ada cerita Jakar. Sekarang Pada hari ke-8 Yesus disunat. Kolose berapa? Sebentar. Apanya yang disunat? Nonotnya. Nonotnya ada batu, ada. Apa Juma? Kolose 2 nomor 9. Bentar. Kolose 2 ayat 9 ya Juma ya. Ya apa-apa selalu lah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di mana secara jasmani? Sebentar dulu Juma. Sebentar. Di mana tertulis Jakar Yesus menghapus dosa di mana? Oke, ingat ya, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis Jakar itu? Saya tanya, seluruh jasmaninya Yesus termasuk zakar tidak? Ada nggak tertulis Jakar itu? Saya ulang, seluruh jasmani termasuk zakar tidak? Benar, termasuk Jakar. Ada nggak tertulis Jakar Yesus menghapus dosa? Ada nggak? Pada saat Yesus mati di atas tiang salib, zakarnya ikut mati tidak? Kau diam dulu kau Juma, diam dulu kau ya. Dengarkan dulu aku ya. Juma, di dalam berdiskusi lintas agama, marilah kita memilih kata-kata yang jauh lebih sopan, jauh lebih bermoral. Kalau tidak tertulis Jakar, kita nggak bisa Juma mengucapkannya pantang kayak gitu karena ini masalah agama. Paham ya Juma? Kuajari kau etika. Tapi ya sudahlah. Oke, silakan ganti pertanyaanmu yang lain, silakan. Enggak. Iyakan dulu. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, apakah zakarnya ikut mati? Tidak ada tertulis di Alkitab itu Jakar Yesus Juma. Aku tidak mau terikut-ikut. Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasmani. Berarti ikut juga, si Uco juga ikut. Tapi ya sudah. Ketika di dalam kitabmu, sabar. Ketika Yesus mati di atas tiang salib menghapus dosa, zakarnya ikut mati atau masih hidup zakarnya? Seluruh tubuhnya mati. Termasuk zakarnya? Seluruh tubuhnya mati. Termasuk zakarnya berarti kan? Seluruh tubuh. Berarti boleh tidak saya mengatakan bahwa penghapusan dosa Kristen itu ada turut andil batu zakar Yesus, betul? Tidak ada dalilnya yang menuliskan Jakar Yesus itu menghapus dosa, enggak ada. Kalau tidak ada dalil, kita nggak bisa mengucapkan. Seluruh tubuhnya menghapus dosa kan? Iya, seluruh tubuhnya, termasuk batu zakarnya. Semua. Termasuk batu zakar. Semua. Oke, baik. Berarti Kristen menggunakan batu zakar Yesus sebagai penghapus dosa. Udah selesai kan? Kau jangan membuat kesimpulan. Saudaraku, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhanmu, dewamu turun mengambil rupa manusia. Hari ke-8 nonotnya dipotong, lalu digantung di pohon. Di pohon ikut batu zakar. Konsep muncul, matinya Yesus di atas salib menghapuskan dosa Kristen. Berarti berbicara tuduhanmu Islam, batu Hajar Aswad menghapuskan dosa. Saya simpulkan, batu zakar Yesus menghapuskan dosa. Salah atau tidak? Salah atau tidak? Boleh aku bicara? Silakan. Ketika aku mengatakan mencium batu hitam bisa menghapus dosa, dalilnya ada. Ketika kau mengatakan Jakar Yesus menghapus dosa, itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau kau beranggapan karena sepenuhnya jasmani Yesus, sepenuhnya ilahi, ya sudahlah. Iya, Yesus kan mengatakan inilah darahku, inilah dagingku. Inilah darahku, inilah dagingku. Zakarnya termasuk dagingnya tidak? Ya sudah. Udah. Berarti Kristen menghapuskan dosa dengan batu zakar, betul? Dengan tubuh Yesus itu, bukan hanya dengan batu zakar, betul?
tidak hanya dengan zakar saja, karena zakar Oke. itu Tidak hanya dengan zakar saja. Berarti Anda sudah mengiyakan. Saudara-saudara Kristen dimanapun Anda berada, dengarkan. Jangan Anda menghujat Islam bahwa Islam itu menjadikan batu sebagai penghapus dosa. Hari ini kita membuktikan pengakuan anak bata bahwa zakar Yesus menghapus dosa Kristen. Selesai kita. Selesai ya. Sudah. Selesai ya. Boleh aku bertanya? Jadi kesimpulannya zakar Yesus menghapus dosa kan? Boleh aku bertanya? Sekarang boleh aku bertanya? Bilang dulu iya. Zakar Yesus menghapus dosa Kristen kan? Tidak ada dalilnya itu, Juma. Inilah darahku, inilah dagingku. Tidak ada tertulis zakar, Juma. Daging di sini termasuk zakar atau tidak? Oke, ya sudah. Boleh aku bertanya? Berarti Kristen menghapuskan dosanya dengan menggunakan zakar Yesus. Betul atau tidak? Seluruh tubuhnya tidak termasuk tertulis zakarnya. zakar. Termasuk zakarnya menghapus dosa. Apa Termasuk yang tidak tertulis? Oke. Berarti saya simpulkan, sebelum Anda bertanya, saya simpulkan. Kristen menjadikan zakar Yesus sebagai penghapus dan penebus dosa. Selesai. Betul? Ya dong. Udah. Sudah? Oke, sudah. Sekarang coba kau buka dulu di dalam Al-An'am ayat 101. Al-An'am ayat 101. Kenapa rupanya di sana? Coba Anda bacakan. Ya, itu kitab suci mu baca. Ya, baca, Anda yang membawa narasinya. Kenapa jadi saya? Jangan. Sebentar ya. Makan dulu. Tapi satu, jangan lapor polisi ya, jangan lapor polisi ya. Kenapa jadi lapor polisi ya? Oke ya, kesimpulannya ya, begitu ya. Berterima kasihlah kepada zakar Yesus. Tapi jangan lapor polisi, itu saja. Enggak lah, silakan aja. Silakan. Kayaknya aku takut juga, tapi udah lah, Pak. Kau yang lebih dulu, kau yang memulai. Jangan emosi dong, santai aja. Aku sedang membukakan dalilnya Quran Kemenak. Oke. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan saya, Allah tidak punya anak karena apa? Silakan. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti dia laisa kamislihi. Tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Karena Tuhan itu hakikatnya tidak sama seperti makhluk. Tuhan itu tidak dua, tidak seperti di Kristen. Kemungkinan di Kristen bisa punya anak karena memang Tuhannya tiga, kan gitu. Nah, kalau di Islam Tuhan itu satu, tidak ada dua. Kau jawab saja, kenapa Allah nggak punya anak? Karena Tuhan cuma satu, karena Allah cuma satu. Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena Allah cuma satu, benar kan? Betul sekali. Bukan karena jomblo. Nah, itu makhluk. Jomblo itu makhluk kayak Yesus. Al-Quran yang bilang. Paulus. Karena jomblo, kan Al-Quran yang bilang karena jomblo.
Allah itu huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Maha suci Allah itu. Maka dia kemudian tidak tersentuh sifat-sifat manusia seperti Yesus. Tidak ada sifat seperti Yesus. Pertanyaannya simpel, Juma, pertanyaannya loh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang berdiri sendiri. Bukan karena nggak punya istri. Ya. Justru karena Allah itu berdiri sendiri, tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Benar, kita nggak berbicara Tuhan lain. Iya, dia Allah itu ahada, lam yalid wa lam yulada, wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah bukan makhluk, tidak ada yang setara dengan dia. Oke, Juma, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak beranak karena Qul huwallahu ahad, karena Allah itu ahad dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu alasannya kan? Itu alasannya atau enggak? Iya. Tapi Al-Quran mengatakan karena nggak punya istri. Nah, mana yang betul? Kau atau Al-Quran? Atau Al-Quran salah tulis? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang kamu baca tadi, ya. Badi'us samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Baginya tidak ada sohib, baginya tidak ada pasangan, tidak ada teman. Kenapa demikian? Sohibah. Sohib itu sohibah, pasangan perempuan. Sohibah. Pasangan. Oke, pasangan. Kerabat atau teman atau sohib atau sahabat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya anak karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin punya istri. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya istri. Sebentar dulu. Kawan-kawan, udah datang pasukan report. Kawan-kawan, tolong tap layarnya kawan-kawan. Udah datang pasukan report. Udah ada pelanggaran. Sebentar Juma. Kawan-kawan, bantu tap layarnya ya. Udah datang pasukan report, udah ada pemberitahuan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Nanti live kita ini mati karena udah banyak pasukan report. Sebentar Bang Juma, izin ya sebentar ya. Sebentar dulu. Kawan-kawan, genapkan dulu itu kawan-kawan 200k. Ayo yang muslim juga dong. Yang muslim juga tap layar dulu kawan-kawan. Udah ada pelanggaran. Sabar ya Bang Juma ya. Genapkan dulu kawan-kawan 200k biar jangan dihapus live kita. Sabar ya Bang Juma ya, sabar ya. Sabar saudaraku, sabar. Karena udah ada pemberitahuan. Lagi kawan-kawan, genapkan dulu kawan-kawan. Sabar Bang Juma ya. Lagi teman-teman muslim juga dong. Ayo teman-teman muslim. Terima kasih kawan-kawan ya yang sudah tap layar ya. Bantu dong teman-teman muslim tap layarnya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sudah bisa. Oke, sudah. Nah, sekarang coba dengan terang benderang dulu kita berdiskusi Juma. Dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak karena apa? Jawab dulu. Ya, karena Allah itu ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Sekarang konfirmasi ya. Konfirmasi ya Bang Juma ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak karena ada 3 alasan. 1, karena dia ahad. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, karena dia tidak beranak. Yang ketiga, karena dia tidak diperanakkan. Benarkah? Yes. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan karena jomblo. Di mana tertulis? Oke, kita lihat di dalam Al-An'am ayat 101 ya. Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi.
Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Terus? Ya itu. Masalahmu di Dia mana? tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Ya Itu karena yang dia bukan- ahad. Karena dia ahad. Kan udah dijawab tadi. Bukan karena nggak punya istri. Karena dia ahad. Sudah aku bilang tadi Juma, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad. Iya betul. Karena tidak beranak. Iya karena dia ahad. Karena dia ahad. Shema diperanakkan. Israel Adonai Elohim adalah ahad. Ahad. Iya. Kan itu udah Jelas itu. menjawab. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar kah? Iya. Betul. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Yang mana yang betul? Iya. Karena ahad. Dia tidak punya istri, dia tidak punya cucu, dia tidak punya kakek, dia tidak punya nenek, dia tidak punya opung. Karena dia ahad. Quran bilang karena nggak punya istri loh. Ya karena dia ahad. Bagaimana mungkin dia punya istri sementara dia ahad? Kalau dia punya istri berarti dewa dewi, sama seperti agamamu. Bapak punya istri bernama Maria. Bukan karena ahad. Kalau di agamamu Tuhanmu punya istri bernama Maria, lahir anaknya Yesus. Tidak, jangan kemana-mana dulu Juma. Ya itu jawabannya. Kenapa Allah tidak punya istri? Kenapa Allah tidak punya anak? Kenapa Allah tidak punya kakek? Kenapa Allah tidak punya cucu? Kenapa Allah tidak punya anak? Disebabkan karena Allah itu ahad. Bukan itu karena nggak punya jawabannya. istri. Justru Tapi karena Allah ahad. punya istri. Karena ahad. Karena istri. ahad. Karena ahad, maka Allah tidak punya anak. Lucu. Gini loh Juma, aku kan sudah bertanya tadi sama kau, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak Juma? Karena ahad. menjawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad. Ya udah selesai. Sudah selesai jawabannya. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Kenapa dia tidak punya istri? Karena ahad. Kita nggak membicarakan kenapa dia nggak punya istri, kenapa dia nggak punya anak, kenapa dia nggak punya anak? Karena dia ahad. Karena Sudah. ahad. Karena ahad. Benar. Karena ahad. Benar. Tapi Al-Quran bilang bukan karena ahad, karena nggak punya istri. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Kenapa Allah kemudian tidak tercipta sama seperti Yesus? Karena Allah bukan makhluk, Dia yang menciptakan. Di situ ayatnya badi'us samawati wal ard. Dikatakan di ayat itu khalaqa kulla syai. Khalaqa kulla syai. Dia menciptakan segala sesuatunya. Sudah dibilang ahad. Badius samau. Coba lanjut dulu, lanjut. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walada. Bagaimana mungkin kemudian dia punya anak? Udah jelas kok di situ. Allah itu ahad. Iya sahibantun. Bagaimana Tuhan itu bisa memiliki pasangan istri? Bagaimana Tuhan? Sohibah. Jangan ajarin saya. Jelas Allah itu ahad. Maka karena ahad, maka Allah itu sendiri. Sebentar Juma. Di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 101 tidak tertulis karena ahad. Itu tidak ayat. Dengar. Tertulis di dalam. Sebentar, dengarkan dulu Juma. Harus terang benderang Juma. Yang tertulis di dalam Al-Quran Al-An'am bukan karena, tetapi karena tidak mempunyai istri. Dalam bahasa Arab disebut lahu sohibah. Sohibah. Mana yang betul? Ya, jadi gini, saudara, tolong kayak tadi analogi yang saya kasih ya. Ya, atau baca dulu lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hakikat yang ahad, Maha Esa. Oke. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyatakan Allah itu punya anak. Maka Allah menjawab, bagaimana mungkin? Sedangkan Allah tidak memiliki istri, sahibat, tidak memiliki sahib, kerabat atau kesamaan setara dengan dirinya.
Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu mengatakan Allah punya anak itu mental semuanya. Oke, paham ya sampai di situ? Ketika dikatakan Isra atau Esra itu adalah anak Elohim, anak Allah. Ketika Yesus ada anak Allah, Allah membantah. Tidak mungkin, karena Allah itu tidak memiliki istri. Allah itu ahad, tidak memiliki makhluk, tidak memiliki hakikat yang setara dengan dirinya. Itu jawaban untuk membantah tuduhan orang-orang terdahulu. Begitu juga membantah orang-orang Arab. Yang kutanya. Dengar, dengar. Begitu juga kemudian tuduhan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan Azza, Latta dan Uzza itu sebagai anak Allah. Itu dibantah oleh Allah. Tidak mungkin, disebabkan karena Allah itu ahad. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya kerabat, Allah tidak punya silsilah, Allah tidak punya keturunan dan seterusnya. Itu jawabannya. Mengerti, cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya. Apalah yang kutanya, coba apa yang kutanya, coba kaulah dulu yang mengurai pertanyaanku, kau yang menjawabnya. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak punya anak? Kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak punya anak? Jawabannya karena Allah tidak punya istri. Udah dijawab kan? Karena nggak punya istri kan? Iya, betul. Oke, udah. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya sudah, ya sudah. Oke, giliran saya bertanya, boleh? Oke. Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan. Kenapa Yesus tidak punya anak? Sementara dia punya nonot. Dia makan, dengar dulu. Dia makan, dia minum, masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya sementara dia tidak punya istri? Silakan. Jadi konfirmasi pertanyaan Bang Juma ya. Iya, kan Tuhan mau manusia, sabar. Ya, aku konfirmasi pertanyaanmu ya. Yes. Kenapa kawan-kawan? Kenapa Yesus nggak punya anak? Karena dia punya seperti manusia biasa normal. Berarti dia? Matius 19 ayat 12. Oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Orang kan? Ada orang yang sebentar Juma, bisa ku jawab kah? Ya, saya kan cuma menimpali orang toh. Ya, bisa ku jawab. Ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12. Satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi. Sebentar ya. Sabar, kubukakan dalilnya satu lagi. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Berbicara tentang Yesus, Yesus berasal dari surga, membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kawin dan mengawinkan. Karena Allah bisa punya anak tanpa harus punya istri. Di mana dalilnya Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Yohanes 1 ayat 12. Ini dia ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Pertanyaan saya, Anda tidak nyentuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Itu loh. Hasrat yang begituan karena dia kudus. Sudah? Dia lapar. Dia lapar. Dia haus. Dia ketakutan. Dia was-was. Firman Tuhan dia ngantuk, dia tidur, dia makan, berarti dia manusia 100%. Buktinya waktu dia kecil dia netek masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang manusia yang punya nonot itu bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Jawab. Orang yang memikirkan selangkangan. Sekarang kemana-mana. Tadi membahas Allah, bahas istri. Yesus manusia punya sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dengan cara memperkosa diri 501, mimpi basah atau kawin. Juma. Paham ya? Apa? Yesus lahir bukan karena sperma, bukan? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu sperma yang ada dalam tubuh Yesus hasil dari makan. Itu dilampiaskan Yesus dengan cara apa? Berbicara tentang kerajaan Allah. Mulai kerajaan Allah. Saya tidak berbicara mengenai kerajaan mimpi. Yang saya tanya, sperma yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus dia lampiaskan dengan cara apa? Makanya aku jawab, Yesus itu membawa kerajaan Allah, Mulyana, thank you. Selangkangan. Jelas ya? Tidak berbicara mengenai itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Yesus menyalurkan sperma yang ada dalam tubuhnya? Di surga itu enggak ada. Ini berbicara bukan bicara surga, ini bicara di dunia. Yesusmu manusia. Di surga. Tidak ada urusan. Kalau dia berasal dari surga lantas dia tidak manusia, boleh. Faktanya dia manusia. Makan, minum, takut, ngantuk, tidur, lari, ketakutan. Sekarang yang saya tanya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tuhan kamu itu punya sperma. Tuhanmu itu punya sperma. Tadi dia mati menghapus dosa-dosa Kristen dengan batu sakar. Batu sakar itu yang memproduksi sperma. Nah, batu yang memproduksi sperma ini menyalurkan spermanya dengan cara apa? Mampus. Baik, sekarang jawab ya. Sekarang aku jawab. Sebagai manusia, tidak semua manusia berbicara tentang selangkangan saja. Di mana dalilnya? Ini bukan berbicara selangkangan. Yang saya tanya, sperma Tuhanmu itu dilampiaskan dengan cara apa? Tidak semua manusia melampiaskan hawa nafsu hingga semua. Ya, lalu dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Tidak semua manusia berbicara dengan cara apa? Tadi Allah tidak punya istri, sekarang dengan cara apa Tuhanmu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, Matius 9. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ini saya tidak membahas orang. Yang saya tanya Yesus, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Colok pantat keledai kah? Hawa nafsu. Yesus tidak berbicara hawa nafsu. Siapa bilang Yesus kelaparan? Hawa nafsu sperma itu apa? Makasih Nanda. Yesus kelaparan. Kau kan mengatakan bagaimana cara Yesus melampiaskan hawa nafsunya, spermanya, benar? Betul. Filipi 2 nomor 6 nomor 8, dia menjadi sama seperti manusia. Berarti dia menjadi punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, sekarang aku jawab. Masih mau kau datang besok? Semua manusia berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu. Di mana dalilnya? Yang saya tanya Yesus. Dengarkan dulu Juma. Aneh kawan ini. Pertanyaan saya apa? Kau kan menanyakan bagaimana cara itu. Iya, kenapa kamu bawa orang? Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa orang yang lain. Saya tidak peduli yang lain. Paulus saya tidak pedulikan. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Ini berbicara Tuhan tidak punya istri kan?
kamu tanya tadi. Nah, pertanyaan sekarang coba. Tuhanmu ini memiliki kemudian Sekarang apa sperma. pertanyaanmu, coba? Pertanyaan Sekarang saya, bagaimana caranya Tuhanmu Yesus melampiaskan sperma yang ada di dalam nonotnya? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Nanda Puspita, syukran. Tidak semua manusia memikirkan selangkangan. Apalagi Yesus berasal dari dalam surga. Iya, caranya dia melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Bisa kau mendengar dulu? Boleh dia tidak memikirkan selangkangan, boleh. Boleh dia tidak memikirkan wanita, boleh. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia melampiaskan Boleh kau mendengar dulu? spermanya? Boleh Itu kau loh. mendengar dulu? Syukran Boleh Bang kau- Rendra Setiawan, Masya Allah, Barakallah. Iya. Boleh kau mendengar dulu? Saya sudah mendengarkan jawabanmu kemana-mana bahas orang selangkangan surga, nggak bahas itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu Yesus yang memiliki nonot dan memiliki nafsu itu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke. Oke, terus dari tadi. Oke. Tentang selangkangan saja cuma. Ya lalu bagaimana cara melampiaskannya? Tidak semua manusia melampiaskan nafsunya, Ju. Lalu Yesus bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Dia tidak melampiaskan. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ini berbicara kawin, Bang Disi, sahabatku Disi, syukran. Ini berbicara kawin. Ini berbicara kawin. Tidak semua orang kawin, tidak semua orang kawin. Oke, Yesus pun tidak kawin. Oke, tapi bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Yesus tidak melampiaskan, karena Yesus tidak berbicara tentang hawa nafsu. Loh, dia makan, dia minum. Ya, itu berarti ada nutrisi dalam tubuhnya yang menjadi sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Yesus tidak melampiaskan sperma. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Tidak semua orang kawin. Oke, betul, tidak semua orang kawin. Malu-malunya Juma. Kau ditonton orang lo Juma. Kau ditonton 4.000 orang lo Juma. Kan sudah ku jawab tadi, Matius 19 ayat 12. Dengarkan dulu Juma. Juma dengarkan dulu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya adalah Yesus berasal dari dalam kerajaan surga. Kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tidak ada di surga. Jadi karena saya Yesus tidak bahas selangkangan loh. Jangan kepanasan. Ya kipas lah. Dengar dulu. Dengar dulu Juma. Silakan kipas dulu. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Karena agama Kristen bukan agama selangkangan. Jadi kau jangan membawa ajaran agamamu ke Kristen sampai soal melampiaskan sperma. Paham ya? Karena hanya di dalam agamamu lah di surga itu memecah perawan. Tidak ada di dalam surga manapun tidak ada memecah perawan. Tetapi takutnya Juma, perawan yang kau pecahkan itu Gundorowo di alam kubur itu. Takutnya ya. Mak lampir. Memang ada 72 jenis-jenis setan. Mak lampir, Gundorowo, si manis jembatan Ancol. Itu kan setan-setan yang menyamar sebagai bidadari. Takutnya itu yang panas. Ketika Yesus lapar, dia lampiaskan nafsu laparnya dengan makan. Ketika Yesus haus, dia lampiaskan nafsu hausnya dengan minum. Ketika Yesus ngantuk, syukran Pegasus, Bang Pegasus. Ketika Yesus ngantuk, dia lampiaskan dengan tidur. Ketika Yesus punya sperma, dilampiaskan dengan cara apa? Jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsu karena Yesus itu berasal. Udah ku jawab dari tadi Juma.
Udah ku jawab dari tadi. Spermanya ini cara keluarnya, cara keluar spermanya ini gimana? 501 kah? Mimpi basah kah? Mimpi basah kah? Atau kawin? Oke, sekarang aku menjawab ya. Yesus berasal dari surga, tidak berbicara. Dia tahu. Boleh aku bertanya kembali? Pertanyaan saya Anda harus selesaikan dulu dong. Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Aku jawab, Yesus tidak melampiaskan soal sperma karena Yesus berasal dari surga. Surga berbicara tentang selangkangan. Udah, itu jawabnya. Lalu spermanya keluar dengan cara apa? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci, aku tidak bisa mengucapkan. Berarti boleh saja mimpi basah? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Boleh saja dia 501 perkosa diri? Tidak ada pemerkosaan karena surga itu kudus. Dia kawin? Surga tidak boleh berbicara tentang selangkangan. Surga tidak makan minum. Yesus datang makan minum. Di surga adalah tubuh kemuliaan. Yesus datang dengan tubuh kehinaan, terkutuk di atas tiang salib. Jangan samakan antara di dunia dengan di surga. Yesus lagi di dunia, dia membawa nonot. Pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya. Yesus 100% manusia. Jangan kau karena ketakutan ditanya, maka kau menghujat. Saya menghujat. Saya tanya, Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sekarang aku jawab, Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tahu, tapi faktanya Yesus makan, Yesus minum. Berarti dia punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Oke, aku jawab. Yesus tidak melampiaskan sperma karena dari mana Anda tahu? Karena dia berasal dari surga. Tidak ada tertulis di dalam Bible dia tidak melampiaskan spermanya. Mana tulisannya? Mana tertulis? Tertulis di mana di Bible Yesus tidak melampiaskan sperma? Bilang saja kau takut ditanya. Aku udah menjawab dari saya berikan kamu kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Yang penting kamu buktikan Tuhanmu melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sederhana kan? Oke, sekarang aku jawab. Melampiaskan hawa nafsunya sebagai laki-laki, apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya? Itu pertanyaanmu kan? Betul. Oke, sekarang aku jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Dia berasal dari surga. Di mana tertulis itu? Kalau dia berasal dari surga, kenapa dia netek? Takut. Bilang aja. Kenapa dia netek? Kenapa dia netek? Kenapa dia netek? Kalau itu alasannya, kenapa dia netek? Netek itu bukan berbicara hawa nafsu. Lah, nafsu itu karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar, dia netek. Berarti dia punya nafsu. Di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja. Benarlah kau penghujat. Ini bukan berbicara mengenai selangkangan. Ini berbicara fakta. Tidak. Sperma itu selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus punya nonot tidak? Jawab dulu. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Boleh aku bertanya tentang Islam? Yo. Kamu boleh bertanya, tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat. Yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Oke, aku jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Tapi kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya? Dia netek. Sikar Pidol ini memang penghujat. Mulai ngamuk. Yesus netek. Lukas 27 nomor 11. Kenapa dia netek? Karena dia melampiaskan nafsu laparnya. Oke, sekarang ketika dia makan, ketika dia minum, ada sperma dalam tubuhnya. Dia lampiaskan nafsu spermanya dengan cara apa? Penghujat, enggak ada ilmu di dalam.
Memang tidak ada kawan-kawan ilmu pengetahuan dari si Juma itu. Memang dia benar-benar penghujat. Aku sudah menjawab berulang kali kan. Yesus tidak berbicara tentang selangkangan. Karena Yesus berasal dari surga. Surga itu kudus. Memang dia penghujat. Ya benar, aku tendang dia. Memang dia penghujat kawan-kawan. Untuk itulah aku serahkan dia ke tangan iblis. Memang benar-benar penghujat. Sudah aku bilang tadi, Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Memang dia benar-benar penghujat. Hanya untuk ketakutan ditanya. Ketika aku mengatakan orang Islam mencium batu hitam untuk menghapus dosa, ada dalilnya. Sudah aku bacakan tadi dalilnya. Mencium batu hitam menghapus dosa. Sudah, yang kedua. Aku mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak itu karena nggak punya istri. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dalilnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena nggak punya istri. Sudah. Jadi aku berdasarkan dalil. Nadia, Jakar, di mana tertulis Jakar Yesus? Nonot, di mana tertulis nonot Yesus? Jadi ini hanya untuk menghujat saja kawan-kawan. Tidak akan ada pengetahuan kalian dapatkan dari dia. Hanya menghujat. Itu semoga kawan-kawan paham. Oke. Sebentar ya. Halo. Ada Benjamin Netanyahu. Iya, Presiden Israel. Tolong dulu kau perintahkan semua tentara IDF supaya tap-tap layar TikTok anak Batak. Iya, semua tentara IDF untuk tap-tap layar TikTok anak Batak ya. Mulai dari Tamtama, Bintara, Pama, Pati semua. Iya, karena kan udah datang pasukan Repo. Iya, nanti jadi TikToknya ditangguhkan. Oke. Apa? Surat tanah. Ada surat tanahmu bro. Aduh, kau takut kali kau sebagai presiden. Ini surat tanahmu. Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Itu surat tanahmu bro. Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa? Mail. Gak ada di situ Mail bro. Gak ada di situ Mail. Mail siapa? Upin Ipin kah? Gak ada, yang ada di situ Abraham, Ishak dan Yakub. Gak ada di situ tanah Mail. Ya nggak tahu lah, mau keturunan budak, mau keturunan apa, nggak tahu. Yang di situ nggak ada Mail di situ. Siap. Oke ya, terima kasih ya. Oke. Kawan-kawan. Ternyata tanah milik Israel ini diklaim si Mail katanya tanahnya kawan-kawan. Inilah bodohnya. Padahal sertifikatnya ada kawan-kawan. Tetapi si Mail mengklaim tanah itu miliknya. Padahal di dalam sertifikatnya tertulis Abraham, Ishak dan Yakub. Kasihan. Tetapi kawan-kawan, aku tidak bisa mengucapkan apa-apa kepada si Mail. Aku hanya bisa meratap untuk si Mail. Untuk itu marilah kita mengheningkan cipta, merendahkan hati kita, supaya kita meratap untuk si Mail yang tidak mendapatkan warisan. Betapa malang nasibmu Ma'i. Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan Ma'i. Tetapi bagaimana dengan nasibmu Ma'i?
Apalah 1 hektar pun tidak diberikan Tuhan sama kau, Mail. Apalah 1 hektar pun enggak diberikan Tuhan sama kau, Mail. Kayak mananya dulu kau lahir, Mail? Apakah tanganmu duluan keluar? Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan warisan, Mail. Tetapi kau, Mail, tidak mendapatkan apa-apa, Mail. Padahal keturunanmu banyak kali, Mail. Kayak mana lain gak banyak keturunanmu, Mail? Hanya selangkangan saja di pikirannya, Mail. Hanya selangkangan saja, Mail. Ada keturunanmu yang punya istri 2, Mail. Pokoknya berbicara tentang selangkangan, keturunanmu lah jagonya, Mail. Amin. Udah kalian lihat kualitasnya kan? Udah kalian lihat kualitas si Juma kan? Selangkangan, tidak jauh-jauh dari selangkangan. Namanya juga keturunan keledai. Di mana Yesus melampiaskan spermanya? Selangkangan, enggak jauh-jauh dari selangkangan, kawan-kawan. Tidak jauh-jauh dari selangkangan. Coba dulu lah, jakar lah, nonot lah, sperma lah. Padahal itu tidak tertulis di dalam kitab suci. Tapi karena ajarannya tidak jauh dari selangkangan, ya maklumi saja. Itu ya, hanya selangkangan yang bisa diandalkan. Apa mau kita bilang? Silakan Mr. Siombing. Halo? Oke, mungkin sedang jauh dari perangkat. Ada si kuli laut, kiranya si kuli laut tidak membahas soal selangkangan. Gini kawan-kawan, jangan kalian percaya di surga itu memecah perawan, aduh. Kalau kalian mengimani di surga memecah perawan, maka sampai akhir dia membaca Bible ya. Mari kita lihat dalilnya. Dalil apa yang dipakai oleh Blender. Hari ini dia tidak merepresentasikan sebagai muslim, tapi kalau bersemu dengan kami, dia merepresentasikan dirinya sebagai muslim. Dalam Ibrani pasal ke-5 nomor 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Bahkan Tuhan kalian mengajarkan apabila ada orang salah, tegur di mata orang banyak. Walaupun ada pertentangan di ayat lain kalau antara Paulus dengan murid Yesus itu berbeda pendapat. Jadi kalau Blender seperti ini, dia itu karena ke Yesus-Yesusan dia. Perhatikan Yesus ketika ada orang yang mengotori rumah Tuhan, dia acak-acak itu tempat jualan. Kata-kata kurang kotor apa kata-kata Yesus? Coba perhatikan. Yesus belum jadi manusia, dia mengumpamakan pengkhianatan Oholiba dengan persundalan. Permainan kelamin antara wanita bernama Ohola dan Oholiba dengan laki-laki Asyur. Bahkan tepat Tuhan kalian sebutkan ukuran kelaminnya seperti punya keledai, pancaran maninya seperti kuda. Kurang apa diksi dari Tuhan kalian? Ketika dia jadi manusia, dia katakan perempuan lain ke perempuan Samaria sebagai anjing atau narion. Dia katakan bahwa orang Farisi itu sebagai ular beludak kaum munafik. Kurang apa itu pendeta birahi silalahi ini mencontoh Yesus kalian? Jadi kalau seandainya yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga itu yang berhak mengaku paling Kristen di antara orang Kristen yaitu pendeta birahi ini. Dia mengikuti ajaran Yesus plek ketipek sama karakternya. Dia keras kepada orang-orang yang bodoh. Bahkan Yesus berkata, bodoh sekali kalian. Jadi teman-teman Kristiani kalau terkejut melihat Blender, saya katakan Blender merepresentasikan dirinya sebagai pembaca Bible. Dia belajar dari Bible. Kalau kalian tidak mau muncul orang-orang seperti Blender, ya sudah, tutup Bible kalian biar kami nggak baca. Ya, begitu. Lanjut.
Bagaimana dalam Islam? Dalam Islam itu kami diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami mengajarkan dengan cara hikmah. Untuk siapa yang mau belajar? Tapi jangan lupa dalil di Al-Quran. Telah diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Kalau tujuan kalian belajar, kami harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi kalau kalian memerangi kami, maka pedang ilmu kami angkat, kami sabet kalian dengan perkataan kalian sendiri. Contoh, ketika kalian bertanya jawab dengan blender, blender menjawab membuat ngilu hati kalian. Patahkan argumen blender. Kalau ternyata yang dikatakan blender itu adalah hal yang benar, apa alasan kalian tolak? Maka tolong teman-teman Kristiani, kalau kalian ingin diperlakukan dengan cara baik, karena mohon maaf kami tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu menurut kami ajaran yang jahil. Menurut kami apabila kalian diperintahkan oleh entah presiden atau orang tua kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, menurut umat Islam itu ajaran jahil. Bagaimana ajaran Islam, ajaran manusia sejati? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Maka blender spesifikasinya menghadapi kalian para penghujat. Karena dia membaca Bible. Oke, silakan umat Kristiani. Andai kalian punya pertanyaan terkait agama Islam, silakan kalian tanyakan. Saya mampu jawab, saya jawab. Silakan. Saya bertanya nih. Silakan. Itu dalam ini apa? Hadis itu. Hadis apa? Hadis Itu sahih. hadis. Hadis doif. Al-Baqarah itu. Hadis maudu. Sahih Hadis Bukhari. Al-Baqarah itu. Sahih Bukhari Hadis nomor Al-Baqarah berapa? itu. Hadis Al-Baqarah itu. Hadis Al-Baqarah. Mantap. Hadis Al-Baqarah. Itu tuh. Pertagam itu. Hampar congor kau. Sapi betina itu perannya apa itu? Bodoh kali kau. Izin, sepertinya Perannya ini itu. makanan Pendeta Birahi dan Perah. Uni mau berangkat dulu kuliah. Perah ambil alih, blender ambil alih. Blender tetap sabar, jangan ke Bible-Biblean kali ya. Weh, Pak Pendeta Birahi, aku dulu ya. Ajar. Aku dikit. Ajaran. 2 menit. Ganti-gantian. Halo. Ya, tunggu Godly ya. Jadi Al-Baqarah itu sapi betina gitu. Ini sapi betina yang disembah Yahudi ketika Nabi Musa alaihissalam itu sedang berbicara dengan Allah secara langsung di gunung apa lupa gua namanya. Itu. Nah, sekarang Tuhan lu disebut pintu itu apa maksudnya? Julukannya tuh pintu. Apa maksudnya itu? Kebenaran. Apa yang benar dari pintu? Pintu kalau dibuka bunyinya ganggu. Itu juru selamat itu. Waktu surat cerai dikirim. Ya, kalau nggak saya turun F. Ya izin ya. Oh ya, oke. Tapi saya tertarik Om Bung Jesus. Waktu di Matius berapa itu ya? Yang Anda mengusir orang Kristen semua itu bagaimana itu? Maju. Iyalah kau. Lihat dulu. Bukan semua yang memanggil ke Tuhan itu. Aku lupa. Aku lihat dulu ayatnya. Tidak semua yang memanggil ke Tuhan itu. Ini ini foto profilnya bukan gambar Yesus, ini temannya Upin Ipin si Jarjit. Jarjit. Anak domba ini foto profil. Ya. Anak domba bener. Jadi 2 slot ya, tapi asik kok itu, asik-asik. Pas benar suaranya. Sebenarnya harus panik. Ini Bang Suma di bawah. Assalamualaikum, naik. Mati kau Yesus, ada Bang Suma. Aku mundur. Aku sakit perut. Aku mau buang air dulu ya. Assalamualaikum. Satu slot ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu ya. Oh, Bang Bagaimana memanah itu, Bang Yesus? Kata sahabat-sahabat sekalian. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Nah, mati Yesus datang semua. Iya, silakan. Hebat nih, hajar terus Bang Jun. Mana Bang Jun nih? Iya, saudara Oten yang mana? Sabar, tadi kabur lagi nih. Dibilang Bang Jun Jadi mau datang. sebentar Bang, topik kita Bangku apa namanya? Mengkaji tentang Paulus mengikis habis perjanjian Tuhan. Iya. Ini terkait dengan Matius 24 nomor 15. Bagus. Kali Bang Awak di. Aku mendengar Paulus berkata, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ibrani dan ajaran 6 nomor tentang 1. Kristus, dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Maka ajaran yang pertama adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah kita semua. Amin. Haleluya. Puji tukang. Walau utang jadinya. Aku tidak pernah mengajarkan mereka membangun gereja dan beribadah di gereja. Sebab di sana mereka akan mempertontonkan baju-baju mahal mereka, sendal dan sepatu mahal mereka, kendaraan-kendaraan mahal mereka, sementara aku tanpa busana. Maka berikanlah aku perpuluhan supaya aku bisa membeli baju yang baru. Izin deh, ini korelasi yang bagus. Kita datangkan langsung narasumber saudara Om kita yang Om Jesus dan Bang Suma sendiri. Tolong mungkin ada 2 slotnya bisa kita siapkan buat teman Kristen. Ini ada permintaan. Oke, saya turun dulu nggak apa-apa supaya masuk yang Kristen. Oke, siap Bang ya. Apa? Oke, maaf ya. Host saja yang turun. Ya. Waalaikumsalam. Aku adalah Apollonius dari Yunani. Aku bukanlah Yesus seperti yang mereka kira. Aku Apollonius, seorang yang memiliki konsep tentang 3 Tuhan. 3 Tuhan. Sebab aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yang di luar itu semua adalah kecoa berbulu domba. ini Bang Suma diinjili langsung oleh Yesus. Lanjut deh. Ini enggak tahu saya ini yang Yesus yang mana ini? Yesus palsu Bang. Yang palsu berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Kayaknya iya. Yang itu adalah Yesus nafas. Yang itu yang bangkit Pak, kan ikan Bukannya kayak goreng. manusia Yang ya, ini Bang, bangkit bernafas. makan pisang goreng yang ini. Sebab aku telah mengosongkan perutku dan aku akan memakan pisang goreng. Goreng. Sus, kalau mau beli pisang goreng jangan di sini, Sus. Tempat sana tempat gorengan. Aku dituduh mengambil keledai orang. Beda, kalau yang makan ikan goreng itu yang di Yerusalem. Kalau yang ini dari ini Tangerang ini dia. Makannya pisang goreng. Saya nggak ikut ya. Bukan yang dari Sumatera. Oh iya, Palembang ya, Bang. Ada juga di situ. Kayaknya dari timur Bang Zuma. Kayaknya dari Saya orang timur. Medan, bukan Palembang. Oh gitu ya. Ujung timur kayaknya ini. Ketahuilah anak-anakku, akulah raja yang tidak memiliki istana.
Akulah raja yang tidak memiliki mahkota, karena aku Raja Nainggolan pemain bola. Terlalu. Tuhannya kok sedih kali ya bang? Masuk pula lagu Roma Irama terlalu. Terlalu. Halo. Oke teman-teman Kristen ya, silakan minta permintaan ya. 2 slot nanti buat teman-teman Kristen ya. Buat kita edukasi mumpung Bang Zuma ada waktu ya. Kita juga datangkan langsung narasumber Jesus dari Nazaret. Silakan Bang. Saya curiga kalau Yesus yang ini bukan kebanyakan makan ikan goreng, ini kebanyakan makan ikan palu basah. Jangan-jangan dari pangkep ini. Kalau pangkep itu sop saudara berarti Bang. Iya. Ya, saya curiga ini. Ada satu hal yang menarik. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ada satu pemahaman dalam Kristen bahwasanya yang Tuhan adalah Kristus, sebagai tandanya adalah Yesus. Ini menarik ya. Jadi yang lahir ini Tuhan. Yang lahir Tuhan sebagai tanda adalah Yesus sebagai daging. Lahir Tuhan berarti yang datang ke bumi melalui rahim Maria Tuhan. Daging adalah tanda. Oleh sebab itu yang lahir adalah tanda, bukan Tuhan. Penting ya. Katanya Tuhan yang disebut lahir. Kristus. Aduh, linglung bang otakku bang. Mabok ini. Masa Tuhan lahir tiap hari? Kebanyakan minum anggur. Walah, peding. Tahukah kalian ketika aku memberikan mereka roti yang banyak, dari mana asal roti itu? Mau nanya sus, untuk apa sus kasih roti? Kan ada roti di sini sus. Aku berutang pada sari roti. Jadi sus, udah bangkrut dia. Nggak Pak bayar Yesus, tunai. saya mau tanya Pak Yesus. Itu 500 saksi sama plus Stefanus bisa ngelihat Anda angkat ke langit sampai duduk di sebelah kanan Bapak itu pakai teropongnya beli di mana? Beli di online. Pakai teropong yang bernama sedotan. Mbak Rauda, kita ke sekosong slot dulu ya. Buat teman-teman kita Kristen ya, Mbak Rauda ya. Nanti naik lagi ya, izin ya. Sedotan pula ini. Tidak ada Kristen yang bertahan mendengarkan kebenaran yang aku sampaikan. 20 menit adalah neraka bagi mereka. Sebab aku tidak berkata-kata dari dalam diriku sendiri. Aku menyampaikan apa yang aku dengar, karena Dia yang mengutus aku. Bapakku dan aku satu, kita satu selimut. Matiin ya, nggak mau minta ini kalau begini posisi. Mati kita. Balas ya anak Balas ya anak. Nggak apa-apa beberapa menit ke depan. Ini Pak Zuma, jadi untuk melemaskan otot-otot, ya kan sehabis dengan Pak anak Batak tadi. Ini nih Yesus KW ini nih. Saya curiga ini datang dari mana dia? Dari Yerusalem apa dari Tangerang ini? Kelihatannya yang mengaku bintang timur ini, Bang. ini curiga saya ini. Mereka berkata mengusir setan demi namaku, dengan namaku. Apakah aku setan? Mimpi apa aku semalam Bang Zuma datang masuk kemari ini. Salam kenal Bang Zuma dari Bengkulu Bang Zuma. Ya, salam kenal Bang Candu, Masya Allah. Bengkulu di mana Bang? Dekat-dekat Samarinda bukan? Di Bengkulu Utara. Bengkulu atau Bengkulu? Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Oh, Kalimantan Timur ya? Enggak, Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sumatera Bang, Sumatera. Oh, Sumatera, Provinsi Bengkulu. Sumatera apa itu Bengkulu Bang? Timur, Selatan? Agak ke selatan.
Oh, Bengkulu provinsi Sumatera agak ke Ya, Bengkulu, selatan Bang. gitu ya. Ada rupanya provinsi Sumatera agak ke selatan, Bang. Ya anggap aja Yudea itu Bang Juma. Oh, Yudea, iya. Nah, Yudea, kampung Yesus. Iya, tapi di sana tidak ada jemaat satupun yang mengenal Paulus. Iya kan? Menurut pengakuannya dia. Aku mengenal Paulus ketika dia pelan-pelan masuk ke rumah orang. Ternyata dia sedang belajar bagaimana menjalankan sistem barter dalam perdagangan. Menukar Izin barang sedikit, orang. Iya, izin sedikit, Os. Teman-teman yang Kristen kalau mau naik ketik Kristen ya, saya nggak tahu ini banyak permintaan. Tolong diketik Kristen gitu ya. Silakan lanjut, Bang. Mulai sekarang dan seterusnya, para kecoak berbulu domba tidak lagi membutuhkan toilet. Yang mereka butuhkan hanya sekop kecil. Ini saya curiga lagi nih dari suaranya ini nggak ada dialeknya Ibrani bahasanya ini. Ini saya curiga jangan-jangan Yesus ini kalau saya dengar suaranya dialeknya dialek orang Bugis yang ada di Papua ini. kemungkinan bisa jadi. Iya. Ini ada di Timika nih kalau nggak di Sorong dia nih. Dua natur Bang, dua natur. Bang Jeru tadi kan sudah dibilang dari timur, saya bilang tadi itu. Oh, tentang timur. Curiga saya ini. Logat-logatnya logat-logat bukan logat Ibrani, logat-logat Bugis tapi yang merantau ke Papua ini, ke Sorong, Timika. Eik hikartem maata oklesote. Ini pinter nyanyi nih kalau suaranya begini. Mati meja. itu baru Ya, paku dua slot pertama, Pak Zuma. Itu barusan paku pertama itu, jeritan paku pertama itu. Oh, kirain jatuh dari langit tadi. Jatuh dari langit. Memberitahukan sesuatu. Bapakku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, sebab pekerjaan Bapa telah aku lakukan. Mulai dari mencuci piring, sapu halaman, bahkan sampai ngecor tiang langit. Akulah yang mengerjakannya. Kacau lu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa yang mau disapa-sapa Bang sebelum kita gantian ya teman-teman Kristen kita Bingung kasih mau dua ngomong slot apa ya. ini bang. Kayak mimpi nih bang, ketemu Bang Juma ini bang. Bangun. Bang. Aduh. Ya. Semoga Bang Juma selamat, sehat, pokoknya. Amin. Teman-teman yang lain juga. Kita saling mendoakan semuanya. Bang Yesus, semuanya lah. Ya, siap Bang, siap. Cuman itu aja sih bang. Bingung bang mau ngomong apa ini ketemu Bang Juma ini. Udah gemeter dulu aku bang. Masya Allah, tabarakallah. Jangankan Anda ya, ini trending topik beberapa minggu belakangan ini. Pak Zuma udah dengar? Apa tuh, Bang? Ini lagi trending topik ke Komal itu isunya yaitu apa? Jangankan Oten pendeta pastor, Paulus pun kalau bangkit hidup lagi katanya nggak mau naik ke Komal ini. Ada Pak Zuma. Keren juga ya. Iya. Oke Bang Ivan ya gantian ya. Iya Kita bang, kasih dua makasih slot buat bang. teman kita, Iya. saudara-saudara Ya, Kristen ada kita yang ada mau bukan saran bang, bukan saran, cuman menyampaikan dikit untuk Bang Juma bang. Ini kalau bisa Bang Juma jangan debat langsung sama Oten lah, biar Oten yang datang sendiri lah. Aku nggak terima aku kalau Bang Juma digituin.
Iya. Iya, satu masukan. Bang. Iya bang, kalau bisa abang itu di Komal gini banyak yang ngelilingi gitu, yang jaga gitu kan. Maksudnya ya ada yang nemani kayak gini tuh bang. Nggak ini bang, apa namanya? Apa ya? Nggak terima aku bang kalau abang yang kesana gitu loh. Iya, saya sudah bikin pengumuman juga kok Pak Ifat ke Komal-Komal Oten. Pengumumannya adalah kalian bangkitkan dulu Paulus, ya kan? Kalau udah bangkit Paulus, baru temukan dengan Pak Zuma biar agak sedikit apple to apple. Kalau kalian itu nggak bakal mencret semua, saya bilang. Nggak level kali bang, maksudku. Nggak terima kali aku pokoknya. Ya gitu lah pokoknya, kira-kira terlalu tinggi kalau mau Bang Juma yang kesana itu janganlah. Ya, apa maksudnya terima undangan mereka, kecuali offline gitu kan bang, terbuka biar mereka yang gelar karpet merah lah bang, gitu bang maksudnya bang. Iya, Masya Allah. Harus dikelilingi ini bang, kawan-kawan guru-guru yang lain sebabnya yang jagalah maksudku. Gitu bang, ya gitu aja lah bang, makasih ya bang ya, semoga ya sama-sama bang Ifat ya, barakallahu fiik ya, dilindungi Oke, buat teman-teman Kristen silakan ya ajukan permintaan ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Kristen silakan ya, yang mau diskusi silakan diajukan permintaan, bawa akal jangan lupa ya. Aduh, hari Yesus rupanya positif ini. Bang Haji, kasih pulpen dan buku dulu ke Bang Candu gitu. Iya. Kalau nggak paham. Ada yang bisa mengartikan Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalamnya dirinya sendiri. Artinya, utang Bapa bukanlah utang anak, dan utang anak bukan utang Bapa. Bayar masing-masing. Ya. Itulah. Oke, untuk teman-teman yang moderator ya, kita naikkan 2 slot ya untuk teman-teman kita Kristen. Siap moderator ya. Iya, Tuhan daging. Berdoa kepada Tuhan roh gitu ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Thank you. Apakah ada yang pernah melihat Bapa? Wahai kecoak berbulu domba. Saya sering melihatnya, cuma Pak Ogah gitu ya. Tiap sore ada di jalan itu bang, Pak Ogah. Enggak, itu kecoa berbulu domba, kasihan banget itu kecoanya, bebannya berat banget, lebih berat dari badannya. Baik, kita sapa dulu yang baru datang. Selamat sore, selamat bergabung Broho ya, selamat sore Bang Broho. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bro, ada yang mau disampaikan Bang Bro? Siap, izin abang-abang, guru-guru. Saya ingin bertanya ke Bang Zuma satu aja, izin Bang Zuma, untuk mengcounter pernyataan teman-teman yang bahwa di surga kita nanti ada 72 bidadari, selain di Matius yang berkata tentang nanti jika meninggalkan pasangan akan dikalikan 100 kali lipat. Nah itu apakah ada counter yang lain ya Bang Zuma? Izin satu pertanyaan saja Bang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Bro. Ya Bang Bro. Sahabat-sahabat, mohon maaf nih, boleh nggak sebentar aja saya ada telepon dulu dari Pak 01. 15 menit boleh ya? Siap. Oke. Terima kasih. Lanjut. Ya, mungkin silakan Bang Palopo di counter. Kau mau mendengarkan jawaban langsung dariku? Siap, boleh. Sebelum aku menjawab, karena ini adalah take and give, maka berikanlah mawar-mawarnya.
Berikanlah mawar-mawar itu supaya bertaburan di atas ini keharuman daripada kebenaran yang sesat. Seratus kali lipat. Sejak kapan aku mengatakan yang demikian? Lanjut. Hai anakku, sejak kapan aku mengatakan yang demikian itu? Siap, gimana bang? Ini pertanyaan apa gimana bang? Aku bertanya kepadamu, sejak kapan aku menjanjikan 100 kali lipat? Di Matius, izin koreksi Bang Yesus. Matius, siapa Matius itu? Aku tidak mengenalnya. Matius pemain bola Jerman. Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan aku pengertian akan apa yang tertulis. Wahai Bapakku yang di... Mana bagusnya ya? Hai Bapakku yang di rumah, berikanlah aku hikmat dan kebijaksanaan serta umur panjang supaya aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadaku. Pertanyaan dari hambamu ini, apakah maksud dari 100 kali lipat yang dijanjikan? Izin Bang Yesus, masa saya ada counter lain selain yang 100 kali lipat ini enggak untuk mengcounter yang 72 bidadari itu? Bayangkan 100 sama 72 mana yang banyak? Coba Anda hitung, mana yang banyak, 100 kah atau 72? Kalau Anda mengatakan 100 yang banyak, maka tak perlu di counter, sudah terselesaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Yesus. Semoga diberi keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan teman-teman Kristen ya, minta permintaan ya. Iya. Teman-teman Kristen aja ya, silakan ajukan permintaan ya teman-teman Kristen. Lanjut. Aku mengingat ketika aku disunat, tanpa sengaja aku melihat ke bawah. Ternyata nonotku kecil. Oke, kita sapa dulu. Sebenarnya ini sebenarnya permulaan dari firman sebenarnya nih. Jadi memang harus lebih mendalam membahas tentang Bible ini. Kita kedatangan Romo ini. Silakan Romo. Silakan Romo, mungkin ada sedikit ilmu yang kami ambil tentang firman ya kan. Memang ini gara-gara firman ini semuanya. Firman itulah firman yang menjadi manusia. Silakan Romo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum guru-guruku semuanya, Senior Bang Zuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari tadi kok nggak ada oten-oten yang naik Bang belum. Ini udah sulit karena ada Yesus itu udah langsung datang, dia takut diomelin. Saya udah undang semua. Ya, mereka tak akan datang karena mau memaki salah, mendengarkan juga salah. Serba salah. Masa tak ada satupun dari tadi menyimak nih? Serba repot lah. Serba repot ya kan. Bang Zuma di sini
mereka tak mau naik. Bang Zuma ke room mereka dikeroyok habis-habisan, giliran ngomong ini digangguin, dipotong-potong, kan repot. Tapi memang ini room kemarin ada pembatasan, Romo. Jadi nggak ini. Maksudnya gimana Bang Palopo? Kadang dia nggak muncul di home-nya, gitu. Jadi share-nya manual. Nggak muncul kok. Muncul nggak? Muncul. Ya, baik. Buat teman-teman Kristen silakan yang mau diskusi ajukan permintaan, ajukan permohonan dari Mutil Gues ya. Silakan jangan lupa bawa pulpen ya, bawa buku, dicatat ya, bawa akal sehat. Yang bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung cari Tuhan, silakan kalau mau tanya-tanya, silakan. Ya. Yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung cari Tuhan, silakan. Kalau mau tanya-tanya juga silakan. Ya, bawa akal sehatnya, jangan bawa doktrin, ya. Ayo teman-teman, silakan. Ini segini banyaknya Mas, yang nggak ada keresteng coba. Ayo, silakan. Ya di tap layarnya ya teman-teman ya, mumpung kesempatan ada Bang Zuma ya, kita bisa edukasi di sini ya. Ya, oke, di tap layarnya ya, jangan lupa akun follow semua di atas ya. Yang ada di atas di follow, jangan lupa tap layar yang kencang, tap layar sampai pecah. Ayo. Ya, mungkin Romo, silakan Romo, mungkin bisa dimulai tentang firman ya. Kita berawal dari materi aja. Silakan. Sambil menunggu beliau. Sambil menunggu ya, silakan Romo. Ya. Gimana ya ngomongnya ya masalah firman ini. Tapi sebelum kita mulai pendalaman materinya Bang Palopo, mohon diinformasikan dulu, bantu follow akun Romo yang ini akun resmi loh ini. Yang lain udah pada tewas-tewas. Oke, teman-teman yang ada di bawah ya, yang masih 648 ya, tolong dibantu di follow semua ya akun yang di atas ya. Izin supaya kita bisa lebih banyak sambil berteman ya. Sudah jambak ada dua hotel di bawah ini, cuman nggak berani naik ini. Tolong dibantu ya di follow semua akun. Ya, dibantu untuk follow akun Romo April dan Paul Step ya di sini ya. Silakan di follow teman-teman, dibantu ya. Jangan lupa tap layar sambil menunggu Bang Zuma ya. Tadi saya sempat menyimak Bang Zuma itu di-kick di roomnya anak Batak. Dianggap Bang Zuma ini dianggap dianggap menghujat, dianggap menghina. Padahal pertanyaan-pertanyaan Bang Zuma itu ya itulah faktanya. Kan semuanya itu kan bermula dari firman. Betul toh? Betul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, kan gitu? Iya. Nah, di nomor 14-nya firman itu telah menjadi manusia, yakni anaknya Bunda Maria, jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yesus. Baik. Betul kan? Betul. Pada saat firman ini sudah menjadi Yesus, Yesus ini kan laki-laki. Yesus punya nafsu, betul. Apa buktinya Yesus punya nafsu? Yesus makan. Yesus punya nafsu makan. Yesus minum. Yesus punya nafsu minum. Betul? Oh,
Betul. Artinya Yesus ini dibekali nafsu oleh Tuhan, sang pemilik firman. Nah, Bang Zuma bertanya, kalau Yesus makan, kalau Yesus minum, bagaimana cara Yesus melampiaskan nafsu biologisnya? Loh, dianggap menghina. 501. Itu kan enggak jawaban yang tidak etis. Karena sejatinya Yesus ini adalah laki-laki normal. Betul? Romo, kadang yang mana tahu impoten Romo? Tidak tertulis, tidak tertulis. Tapi Romo begini Romo, kalau kita tarik ke Yohanes 17:8 coba diartikan bunyinya seperti apa coba Romo? Karena di situ tertulis yang ada, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tetapi kalau dibacain dengan secara firman yang telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, nah itu jadi gabrol coba. Cemana coba diartikan coba. Silakan. Nah, itu juga pembahasan yang membuat migrain itu. Teman-teman Kristen kita pada pusing membahas itu karena memang semuanya bermula dari firman. Firman itu adalah Allah di Yohanes 1 nomor 1. Firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 14. Dan setelah firman itu menjadi manusia, nah firman yang menjadi manusia ini menerima firman dari sang pemilik firman. Romo izin. Saya udah nggak mau lagi di atas Komal bahas-bahas firman karena pengalaman terakhir minggu lalu saya ikut serta bahas firman, saya dilempar asbak dari belakang sama mertua saya karena ternyata mertua saya namanya Abdul Firman. Baik, saya ingin memberitahukan sebuah rahasia penting. Sebenarnya aku punya istri, tetapi aku sembunyikan. Sebab syarat untuk menjadi Tuhan tak boleh punya istri. Karena itulah aku menyembunyikan ini selama beribu tahun. Jikalau aku punya istri, maka aku batal untuk menjadi Tuhan. Karena nanti anak-anakku dipanggil Tuhan kecil, Tuhan kecil. Kita sapa dulu yang baru datang, teman-teman izin ya. Selamat sore, selamat bergabung Bang Paus Yohanes ya. Selamat sore Bang Paus. Selamat sore, selamat bergabung Bang Paus. Ya, kalau tidak ada suaranya, ya kita hitung dari sekarang 1, 2, 3. Mute-nya dibuka. Tadi dia mute itu. Ke mute Bang Paus. Bang Paus. Kita cari teman Kristen yang lain ya, nanti biar kalau nanti dia ada waktu biar dia ajukan lagi permintaan. Tuh. Kita juga harus waspada ya teman-teman ya. Waspada, takutnya dari atas di report ya. Ya. Dibantu di tap-tap teman-teman, dibantu tap-tap ya. Yang agak kencang. Kita pemanasan dulu lah. Nah, ini apa maksudnya nih? Ya silakan Bang Palopo. Ya silakan. Oke, selamat sore, selamat bergabung Bang Sao ya, Bang Sao. Selamat sore Bang Sao. Selamat bergabung. Iya. Apa yang ada yang mau disampaikan Bang Sao? Ini komalnya Kristen atau Islam nih? Saya tanya dulu.
Komal Islam ini bang. Oh Islam. Ya yang saya mau tanya, kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ditulis silsilah Muhammad? Sabar dulu, abang Kristen, Katolik atau apa? Saya Kristen Advent. Oh Advent. Ya. Boleh Bang Palopo? Ya silakan lanjut. Kenapa Al-Quran tidak menulis silsilah Nabi Muhammad? Karena Al-Quran bukan kitab silsilah Bang. Sama halnya Bible tidak menulis silsilah Paulus. Kalau Bible menulis silsilah Yesus Kristus. Benarkah? Ismail juga ada di Bible. Benarkah? Ismail tertulis semua. Apakah benar Yesus punya silsilah? Oh iya, itu banyak di Perjanjian Baru tuh ada di Lukas. Sekarang aku tanya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaan saya, kapan Daud punya anak yang namanya Yesus, Bang? Ya itu kan silsilah keturunan, mulai dari atas sampai ke bawah ditulis begitu. Sama aja dengan bapak yang bicara kan. Nanti kan dituliskan nama bapakmu, nama kakekmu, begitu kan? Aku tanya di situ, ini kan kita berbicara dalil toh. Dalilnya Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sejak kapan Daud punya anak namanya Yesus Kristus? Itu enggak apa. Itu dimaksudkan itu adalah keturunan Daud. Oh, enggak mabuk. Gitu. Keturunan Daud. Berarti ayat itu salah ya? Enggak salah. Ayat itu memang menulis begitu. Di situ tertulis anak Daud, kok Yesus anaknya Daud? Sama aja kau juga bisa dibilang anak dari kakekmu, buyutmu, bisa kan? Oh, jadi Yesus ini cucunya Daud gitu maksudnya? Iya, lihat aja keturunannya di situ. Oh iya. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya Daud itu adalah kakeknya Tuhan, begitu ya? Oh iya dong. Oh iya. Jadi Daud adalah kakeknya Tuhan. Daud ini memiliki cucu namanya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Ya, oke. Sekarang saya mau jawab dulu pertanyaan saya, kenapa nabi kalian yang kalian sanjung-sanjung itu nggak tertulis di Al-Quran? Silakan dijawab. Kan tadi kau mau jawab pertanyaanmu. Silakan dijawab. Nggak bisa jawab ya. Loh, katanya abang yang mau jawab. Iya, kalau saya jawab ya karena memang Muhammad bukan berasal dari Ismail. Sama. Itu jelas. Kan coba ada bukti Muhammad itu keturunan Ismail. Coba. Kan sudah saya bilang, Al-Quran itu bukan kitab silsilah, Bang. Sama halnya dengan silsilah Paulus tidak dicatat di dalam Bible. Yang mau bernarasi atau bagaimana? Yang saya tanyakan itu mana bukti? Coba kalian buktikan. Kalau bukan di Al-Quran ya di tempat lain lah dibuktikan bahwa dia itu keturunan Ismail. Karena kalian klaim kan Muhammad ini keturunan Ismail kan? Terus? Mana buktinya? Itu besarinos. Baca satu-satu, Bang. Mulai dari mana ini? Wah itu panjang kalau silsilah Pak.
Coba dia kasih besar Panjang itu kalau silsilah. Yang penting di sini ada bukti dan Anda bisa kunjungi, ya kan? Mana? Di Indonesia. Ismail, mana? Keturunan Ismail mana? Sorong layarnya ke kanan sedikit. Itu tertutup itu. Sebentar. Saya. Ini tidak jelas ini keturunannya ini. Kalian buat sembarang aja. Ya sudah. Begini Bang Hos, anggap sajalah keturunan silsilah Nabi Muhammad tidak jelas menurut umat Kristen. Nah sekarang saya balik bertanya nih, Paulus yang dianggap rasul oleh umat Kristen, nama bapaknya siapa? Itu nggak penting, yang kami sanjung itu adalah Yesus Kristus. Tidak jelas juga, tidak jelas. Enak sendiri tuh. Yang kami sanjung itu Paul apa Yesus Kristus ya. Kalian kan Muhammad kan. Yang Jadi mati Paulus, itu kan. Paulus, Kalau kami silsilah sanjung Paulus orang yang itu mati dan bangkit, ya. tidak penting menurut membangkitkan orang. Ya itu yang kami sanjung ya. Kalian sanjungkan orang mati ya, yang diracun lagi. Ketika makan babi, Paulus disanjung. Ya, itulah kehebatan Oten ya. Ketika makan babi, Paulus disanjung. Ya, sanjung orang yang mati diracun. Bisa tunjukkan datanya Bang, Nabi Muhammad mati diracun? Oh iya. Di mana datanya? 3605. Tunjukkan datanya Bang. Open cam. Tirmidzi 3605. Silakan Bang, sudah dibesarkan Bang. Seperti teman-teman Muslim memperlihatkan datanya. Silakan. Monggo open cam. Aku belum bisa open cam itu. Belum ini ya, belum punya pengikut ya. Oh, saya nggak perlu pengikut saya. Supaya satu persatu tuntas. Tadi kan terlalu kecil, screennya nggak muat. Ini saya perbesar. Oke, sudah ya Ismail ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Enggak, saya mau tanya, mana bukti Ismail itu turunkan sampai dapat Muhammad? Enggak ada itu. Oke, saya kuatkan lagi ya. Saya kuatkan lagi nih ya. Sama. Nggak ada yang bisa Ini. open cam nggak? Ada yang open cam Coba dari Ismail dapat siapa begitu sampai dapat Muhammad, coba. Enggak ada datanya ya. Sabar. Ada, sabar. Nggak ada yang bisa open cam di sini. Kita bantu minta teman dari bawah buka. Bentar Bang. Kalau screenshot nggak masuk mereka harus gambar ada orangnya gitu. Karena Kristen memang agak sulit kita memahami. Ya, yang tadi Nabi Muhammad diracun itu di Abu Daud 45:12 ya. Dibacakan Bang, tolong. Oke, saya baca ya. So a Jewish presented itu bukan hadis Bang. Kaibar with a roasted sheep which itu poison. Jadi itu bukan hadis itu. Daging itu ya. Bang, itu bukan hadis. Sahih Bang ya. Jadi sahih dari Elizabeth Inggris itu Bang ya. Ini jelas Muhammad diracun di Kaibar dengan daging domba racun. Dan perempuan itu bilang kalau kamu betul-betul nabi, kamu tidak akan mati tertahu. Bisa di screenshot dulu Bang Cando. Di open cam aja, ada yang bisa open cam. Tentang apa? Ya kan? Makanya Muhammad suruh bunuh perempuan itu. Belum bisa sekarang Bang Pelepo. Dan meninggalnya Muhammad itu sesuai dengan Al-Haqqa 4 sampai 46. Pembuluh jantungnya dipotong itu. Sesuai dengan Al-Haqqa itu, betul sekali. Jadi yang membunuh nabi kalian sendiri adalah Allahmu sendiri. Sudah. Bang, bicara itu yang berdata Bang ya. Jangan Abang paparkan Abang di sini juragan botol Bang ya. Tidak percaya, buka aja di sunnah.com. Ngalor Itu ngidul tertulis ini. jelas.
Diminta datanya di mana Nabi Muhammad matinya diracun mana? Ya Enggak itu. ada. Nah itu apa? Ginilah Itu jemaah yang naik. 12 silakan diketik aja di Google. Gini loh ya. Gini loh ya. Kalau Nabi Muhammad itu nggak ada datanya Nabi Muhammad mati diracun. Tapi kalau Yesus ditelanjangi di kayu salib, Tuhanmu itu digebuki oleh tentara Romawi, diludahi, ditelanjangi di kayu salib, itu ada datanya semuanya. Sudah, jangan mengingatkan masa laluku. Jangan ingatkan lagi masa laluku yang pedih itu. Mereka bergembira bertepuk tangan sementara aku menimpa segala kesakitan. Cukup. Udah Bang Palopo kasih turun. Saya izin turun ya sebelum saya sesuai emosi dengan saya nggak bisa Al-Haqqa kendalikan. 44 sampai Ya teman-teman, saya izin Kok turun? Kok turun? Saya sudah menit. Yang pertama tidak berilmu, yang kedua dia tidak bisa menampilkan data, gitu ya teman-teman ya, makanya saya turunkan. Oke, siap. Naikkan yang masih yang lebih keras, yang kencingnya lurus, Bang. Silakan. Bang Zuman. Saya jujur ya teman-teman ya. Saya Yerusalem. Saya punya kelemahan, yaitu jika di atas media sosial ada yang menghina-hina baginda Rasulullah, ya kan? Wallahi demi nyawa saya yang ada di tangannya. Jika saya bertemu di dunia nyata, penjara itu paling kecil buat saya resiko. Wallahi. Ya sama Kang Jeru. Mereka itu kan beraninya di media sosial. Coba ngomong di depan mata saya seperti itu. Nggak bisa nunjukin data. Saya robek mulutnya. Mana ada datanya Nabi Muhammad mati diracun? Nggak ada. Peristiwa Khaybar itu dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya 4 tahun. Jadi pendusta mereka jika mengatakan Nabi Muhammad wafatnya matinya itu diracun. Pendusta mereka semua. Dan satu hal lagi, wanita yang meracuni Nabi Muhammad SAW itu pada akhirnya masuk Islam. Karena meyakini bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul Nabi. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi sebenarnya kalau Rasulullah Muhammad SAW, ini suara saya kedengaran atau tidak kedengaran, atau saya sendirian tidak mendengarkan suara saya? Bagus. Baik, sebenarnya Kristen ini kan, saudara-saudara Kristen ini kan hanya mendengarkan isu aja terhadap apa yang diangkat kemudian oleh orientalis atau misionaris atau hasil sekolah STT yang membahas tentang Islamologi yang melahirkan Islamofobia terhadap umatnya sendiri. Ini noise-nya di saya atau di kuping saya ini? Alhamdulillah. Nah, mereka mencoba kemudian untuk menarasikan fitnahan mereka bahwa Rasulullah mati diracun berdasarkan Al-Quran surah Al-Haqqa. Lalu kemudian membuktikan Al-Quran itu hanya karangan. Sedangkan kalau kita melihat yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim itu sangat jelas dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Artinya Al-Quran itu adalah wahyu yang datang kepada Rasul yang mulia. Ini tidak ada masalah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Nah di situ kemudian Allah menjelaskan tanzilum rabbil alamin. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam semesta. Jadi Allah mengatakan di ayat selanjutnya kemudian walau taqawwa alaina, kepada Rasulullah maksudnya, dan Allah kemudian menjadi penjelas di dalam Al-Quran. Alaina ba'dal aqawil,
Dan sekiranya beliau Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, maksudnya mengatasnamakan Allah, tapi mengada-adakan dan itu bukan firman Allah, maka apa kata Allah? La akhazna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, faktanya kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian pembuluh jantungnya dipotong, tidak pernah kemudian tangannya dipotong atau apapun itu. Bahkan Al-Quran ini yang menjawab Al-Quran itu sendiri, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengada-adakan. Ayat selanjutnya, wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Memang akan ada orang yang mendustakan Al-Quran, kata Allah. Ada juga orang yang menimbulkan, yang Allah kemudian timbulkan kebencian dalam hati mereka sampai hari kiamat, dan akan ada muncul penyesalan bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena menolak Al-Quran. Maka Allah simpulkan dalam Al-Quran, wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka perintahnya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Tak ada kemudian indikasi Rasulullah itu mengada-adakan, tak ada. Semua yang Rasulullah sampaikan itu adalah kebenaran, hak. Sehingga tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad itu mati diracun itu terbantahkan sendiri oleh Al-Quran surah Al-Haqqa. Jadi mereka berupaya menyambung-nyambungkan antara hadits Nabi diracun dan kemudian Al-Quran surah Al-Haqqa. Mereka ingin menyambungkan itu. Padahal faktanya tidak demikian. Gak ada kesinambungannya, gak ada hubungannya. Justru kalau kita membaca Yohanes 19:30, ya orang fasik, pengkhianat itulah yang kemudian mati diracun. Menggunakan apa? Anggur asam. Yeremia 23, Nabi dari Yerusalem itu mati diracun dengan anggur asam. Berarti yang terjadi justru yang di atas tiang salib inilah, yang menggantikan Nabi Isa inilah yang mati dengan cara diracun berdasarkan kitab Yohanes 19 nomor 30. Nah, itu yang saudara-saudara Kristen baca dalam kitabnya sehingga sakit hati. Ternyata Tuhan mereka selain matinya itu digantung, lebih dulu mati karena minum racun asam anggur. Demikian. Ada yang kelewat, Bang. Iya. Sebelum ke nomor yang ke-30, di nomor yang ke-23, di situ ditelanjangi bulat tanpa sempak, Bang. Iya. Dihinakan, ya kan. Sementara kekasih Allah atau Nabi Allah atau Rasul Allah itu mustahil kemudian bisa dihinakan sedemikian rupa. Berarti makar yang mereka buat dibalas oleh Allah dengan mereka melihat bahwasanya yang mereka gantung itu adalah Tuhan mereka sendiri. Itulah pembalasan makar yang mereka lakukan. Seperti itu. Iya. Saya ingin nanya nih Pak Zuma. Ya, kenapa sih ajaran-ajaran mereka ini memang menghujat para nabi atau bagaimana? Padahal yang notabene adalah mereka ini adalah utusan-utusan Allah. Lalu bagaimana bisa mereka menghujat dan menghina bahkan mengutuk ya kadang-kadang. Saya bingung juga nih Bang Zuma, gimana sih sebuah ajaran seperti itu? Iya. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan ya kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya mereka memang punya tabiat untuk menolak dan mendustakan apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha la abdihi ma auha. Lalu kami sampaikan, kata Allah, wahyu kepada hamba kami Nabi Muhammad apa yang hendak kami wahyukan. Lalu apa kata Allah? Maka zabal fu'a ma ra'a. Hati mereka mendustakan apa yang telah dilihatnya. Itu yang Allah terangkan.
Jadi mereka mendustakan kemudian apa yang Allah kemudian sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hijr, Allah kemudian mengatakan apa di sana? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali kami mengutus seorang rasul yang datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Nabi Isa datang diolok-olok, Nabi Musa datang diolok-olok, semuanya diolok. Lut, Nuh, Daud, Salomo, semua diolok-olok oleh mereka. Akibat daripada olok-olokan itu apa kata Allah? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Karena mereka senantiasa mengolok-olokkan para nabi, mengaminkan, mengiyakan, setuju dengan olok-olokan itu, maka aku Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka, hati orang-orang yang berdosa. Jadi kalau saudara saya ini kemudian bertanya, kenapa mereka seperti itu? Karena Allah melihat, mendengar bagaimana mereka memperolok-olokkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, memperolokkan Nabi Isa alaihi salam, memperolok-olokkan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Salomo atau Sulaiman, dan Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim atau siapapun itu mereka olok. Maka Allah memasukkan kemudian ke dalam hati mereka jiwa penghinaan, jiwa pengolok-olokan. Jadi mereka punya kodrat itu menista, mengolok-olok, menghinakan, merendahkan. Jadi wajar. Ini Al-Quran yang mengatakan, kenapa mereka punya lisan selalu menghina? Kenapa lisan mereka, perkataan mereka selalu merendahkan, menghujat? Karena Allah telah memasukkan hal itu kepada hati mereka. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11, akibatnya ada di ayat 12. Subhanallah. Umat Islam dihujat, Al-Quran dihujat, Allah dihujat, Nabi Muhammad dihujat. Al-Quran balik memuliakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Al-Quran. Bukan hanya sampai situ, Al-Quran memuliakan Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim, Abraham. Tuhan memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Jadi sebaliknya, mereka menghujat karena mereka memang satu paket dengan hujatan itu. Ya, sekali lagi saya katakan saudaraku, mereka adalah orang-orang penghujat. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Apakah Yesus diolok-olok? Diolok-olok. Akibatnya apa? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin, kata Allah. Demikianlah aku memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Maka Allah mengatakan la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu hukum Tuhan terhadap orang-orang terdahulu. Ini sebabnya, karena Allah sudah membuat hati mereka busuk, Allah sudah membuat jiwa mereka itu rusak, dihukum di dunia dengan hukuman apa? Hukuman hatinya mati, kupingnya tak berfungsi, matanya pun tak berfungsi. Itu hukuman disebabkan karena mereka mengaminkan, mengiyakan rangkulan dengan orang-orang, minimal dengan ajaran yang isinya menghujat para nabi, menghujat pencipta alam semesta, dan kemudian mereka memuliakan, mengagungkan iblis. Itu fakta. Jadi kalau mereka itu berbicara, yang keluar dari mulutnya hanya cacian, isi kloset yang keluar, itu wajar. Kenapa? Karena mereka memang sudah satu paket dengan hasil olok-olokan yang orang-orang Yahudi dan Nasara lakukan kepada Allah, kepada kitab suci yang Allah wahyukan, dan kepada para rasul yang Allah utus ke atas muka bumi. Itu satu paket. Makanya saya berani mengatakan bahwasanya sebelum mereka menghina Islam, jauh sebelum Islam itu hadir di atas muka bumi dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka lahir dari hasil hinaan, penghinaan, penghujatan, penistaan, merendahkan para nabi. Tengok kitab mereka. Sedikit kita buka, apa yang kita lihat? Seorang nabi mengintip bini orang mandi. Ya, seorang nabi mencuri keledai. Ya,
Waduh. Seorang Tuhan yang mereka semua berasal dari keturunan hasil zina. Ya. Nabi-nabi yang mereka hujat kemudian tidak mereka sadari kitab-kitabnya adalah kitab dari anak-anak hasil poligami. Ya, itu betul. Tuhannya kemudian datang dalam rupa manusia, diludahin, ditampar, ditonjok, lalu ditelanjangin, lalu digantung, lalu mereka sembah. Ya, itu fakta. Jadi mereka, Allah sudah katakan, mereka aku masukkan hinaan-hinaan mereka kepada nabiku, aku kembalikan ke dalam hati mereka, sehingga lisannya, perbuatannya, ucapannya, proses yang mereka lakukan semuanya berlandaskan kepada hinaan dan olok-olokan kepada para nabi. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ini kata Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang santun dari mereka, artinya itu sudah ada tanda-tanda dua. Satu, tanda kemunafikan. Kedua, tanda ingin mu'allaf. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Bang, disapa dulu ini. Ada tamu yang baru masuk kayaknya. Bang Jonathan. Assalamualaikum, Yurunda. Bang Balong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yonatan ini Muslim apa oten ini? Karena ada yang KW bang, ada yang KW kemarin. Kamikaze, buahnya Yonatan Nandar juga. Banyak yang KW bang, followersnya banyak juga. Ada yang 4.000, ada yang 3.000 kemarin. Waduh. Ala Yubi nyamar juga nih. Iya. Lanjut. Kamikaze. Lanjut bang, lanjut. Lanjut. Iya. Iya, ini tentang penyamaran juga ini. Bahkan sampai akun Bang Zuma itu sampai ada 2 koma loh. Saya bingung mereka ini maunya apa gitu kan. Sepertinya mereka tidak pede, tidak percaya dengan ajaran bahkan kepada dirinya sendiri, sehingga mengambil akun-akunnya kayak Bang Zuma kemarin ada 2 saya lihat itu di komal itu. Bang Yonatan 2 juga ya. Ini saya bingung juga seperti apa ini watak mereka ini Bang. Lanjut. Iya. Baik. Jadi watak menyerupai, menyamai, menyamarkan itu adalah watak iblis. Bagaimana kemudian iblis itu menyamai ajarannya dengan ajaran Tuhan? Apa itu? Iblis senantiasa kecenderungannya menjadikan apa yang kemudian iblis buat menjadi indah. Menjadi indah bagi pelakunya. Apa yang mereka lakukan itu dibuat oleh iblis sebelumnya menjadi sesuatu yang indah-indah, menjadi sesuatu yang enak-enak. Itulah mereka. Jadi kalau hari ini kita melihat ada yang menyerupakan dirinya dengan Bang Suma, ada yang menyerupakan dirinya dengan Dinda Yonatan Nandar. Itu bukti bahwasanya mereka sudah kalah. Sudah kalah itu. Ada nggak di antara kita umat Islam ini, khususnya penikmat apologet, yang mau menggunakan foto-foto mereka? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sejatinya sesuatu yang baik, sesuatu yang diidolakan, itu yang kita pakai, itu yang kita gunakan. Bagaimana kemudian kita mengidolakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita menggunakan kitab suci yang ia bawa. Bukan kita hanya menggunakan, kita kulitin siang dan malam. Kita ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, darah daging kita untuk membaca kitab suci yang berasal dari beliau. Itu wujud cinta. Kita pertahankan original teks kitab suci kita. Wujud cinta, wujud kasih, wujud rahmat. Maka kita kemudian menyamakan diri kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, dalam hal ketundukan, dalam hal akhlak, dalam perilaku muamalah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Kalau mereka sudah menggunakan foto-foto Bang Suma, menggunakan foto Dinda Yonatan Nandar, artinya mereka cinta dong sama Bang Suma. Cuma malu aja. Malu
Malu mengakui apa yang disampaikan, apa yang dilontarkan, apa yang dinarasikan, apa yang digaungkan kemudian oleh Bang Suma dan kawan-kawan itu adalah sebuah kebenaran. Otaknya tergelitik, rangsangan kebenaran, substansi apa yang kita sampaikan masuk ke pelupuk otak mereka, mengalami keadaan di mana hati, iman mereka menolak itu, tapi akalnya tak mampu dan tak sanggup untuk menolaknya. Apa yang terjadi? Ingin menyamakan dirinya dengan tokoh yang ia kagumi sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam kitabnya mereka sendiri. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai dengan 21. Apa yang ada di sana? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini perilaku bunglon yang mereka coba gunakan. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemunafikan. Lalu kemudian di data nomor 21-nya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini munafik, ini sifat iblis. Munafik ini, bunglon. Mereka menggunakan foto Bang Suma meskipun mereka benci kepada Bang Suma. Kena juga. Mereka menggunakan foto Bang Suma karena sejatinya mereka mengidolakan Bang Suma. Kena juga. Mundur kena, maju kena. Itulah mereka, itulah tabiatnya. Kenapa? Agama mereka landasannya, Tuhannya, nabinya, rasulnya, kitabnya, agamanya tidak punya pondasi sanad, sumber yang jelas. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oh, sejak dia apa? Sejak apa? Pondasinya rapuh. Tak ada. Apa mau ngapain? Sejak kapan Yesus anak manusia ini menjadi Tuhan? Enggak ada pondasinya. Sejak kapan agamamu ini mendapat legitimasi sebagai jalan hidup yang diajarkan oleh para nabi? Sejak kapan? Gak ada. Sejak kapan kitabmu mendapatkan legitimasi dari Tuhan, dari Yesus? Mana buktinya? Mana dalilnya? Gak ada. Keyakinan, agama, kepercayaan, konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah tak punya sanad berdalil legitimasi yang jelas. Satu-satunya cara adalah membantu iblis dalam menyesatkan umat manusia. Terlanjur sesat, maka sekalian bantu setan untuk mengikutkan manusia menuju kepada neraka. Itu fakta. Silakan yang lain. Lanjut Bang Alibi. Halo. Cek. Oke teman-teman Kristen yang mau naik ya, diketik Kristen, maaf izin teman-teman Muslim. Jadi satu slot ini apa 2 slot nanti buat teman-teman Kristen gitu loh. Jadi maaf nggak usah ajukan permintaan dulu, kalau Muslim semua di atas gimana kita mau diskusi dengan Bang Suma ya. Izin lanjut. Betul. Oke, terima kasih buat Bang Palopo ya, dan buat Bang Juma juga dengan pemaparannya. Silakan kalau mau ditambahkan, mungkin Bang Thomas, Bang Jonathan Nandar ya, silakan Bang. Mungkin ada sedikit pemaparan ya buat teman-teman Muslim. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Kalau menambahi tadi yang disampaikan Gurunda Juma, terima kasih. Kalau mau menambahi enggak, soalnya yang disampaikan Gurunda Juma sudah benar ya. Sudah benar dan tidak perlu ada tambahan. Cuma saya himbau kepada teman-teman yang Muslim ya, kalau ada rumpung hujat nggak usah naik, apalagi nggak ada pemahaman tentang Bible. Jangankan teman-teman ya, saya aja itu nggak diberikan kesempatan untuk bicara tadi sama si Edis tuh. Saya ngomong dipotong, dan mereka nggak mau teratur, nggak mau, hanya berani bertanya, tapi ketika ditanya
gak mau jawab mereka. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Percuma kita dipermainkan gitu loh. Kita jawab, dia ngomong, kita ngomong, dia ngomong. Jadi gak ada kesempatan untuk menjawab akhirnya. Jadi pertanyaan dia itu pengen dijawab sesuai dengan kehendak dia. Nah, begitu saja. Terima kasih. Ya gimana mau menjawab bang? Kan serba rungkat bang. Serba rungkat semuanya. Yang ngajarin ibadah ke gereja hari Minggu Yesus bukan, rungkat. Yang membolehkan makan babi Yesus bukan, rungkat. Apalagi? Serba rungkat. Yang ngajarin Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Yesus bukan, rungkat. Yang membatalkan hukum Taurat Yesus bukan, rungkat. Loh, serba rungkat mau ditanya. Yo, betul kata Bang Zuma toh. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Nggak bisa rungkat bang. Lanjut. Nggak gitu tadi. Tadi bang. Nggak gitu tadi. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, konsep sebuah agama itu menjadikan kita kemudian ini yang menggunakan akal khususnya menapaki kehidupan keagamaan orang per orang itu berdasarkan dengan buku atau kitab yang mereka pegang dan implementasi atau kesinambungan antara teori dan praktek. Barulah dikatakan agama itu benar berdasarkan dengan perilaku kaumnya, umatnya yang berlandaskan terhadap kitab yang mereka pegang. Apakah itu kita temukan pada diri mereka? Nggak ada. Coba ya, coba hari Minggu nanti, coba Anda lihat bagaimana mereka berbondong-bondong ke sebuah gedung melakukan pemujaan terhadap yang mereka sebut Yesus. Kita lihat tuh. Apa emang ada perintah tertulisnya di dalam kitab mereka? Tak ada. Ini apa namanya? Hah? Ingin mengoyak isi kepala. Ketika isi kepala dikoyak, ditemukan sebuah konsep doktrin dogma yang tidak ditemukan dalam sebuah buku yang dianggap suci. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, implementasi dalam keyakinan keagamaan. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah mithluha. Kaidah, patokan. Ini aturan main dalam Islam. Wa jazaa'u sayyi'at sayyi'atu mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu kata Allah. Ini baru adil. Ini baru adil. Suatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Itu adil. Tapi kata Allah, faman, barang siapa afa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Masuk akal enggak ini? Masuk akal. Rasional enggak ini? Rasional. Memanusiakan manusia kagak ini? Memanusiakan manusia. Menjadikan manusia sebagai pemimpin, khalifah di atas muka bumi enggak data ini? Yes. Apakah patokan ini bisa dipakai dalam rumah tangga? Bisa. Apakah ini bisa dipakai dalam hidup bermasyarakat, RT, RW,
desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bernegara, berdunia? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kata siapa tidak bisa? Toh sudah terjadi kejahatan dibalas kejahatan, penjara. Sudah terjadi. Kaidah Islam berlaku bagi kehidupan umat manusia. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Ini fakta. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Ini kaidah hukum seperti ini bisa nggak berlaku dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan kerukunan umat antar beragama? Bisa nggak? Bisa. Oh, Islam banget ini. Dan ini manusia banget. Ini kekeluargaan kali. Kemasarakatannya luar biasa kali. Hidup berbangsa dan bernegara kali dengan menggunakan kalimat dahsyat dari langit Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Mari kita bandingkan. Pretet. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen sebagai agama kasih dituangkan di dalam karangan Matius 5 nomor 39. Aku Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, akan tetapi melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini dalam rumah tangga bisa nggak dipraktekkan ini? Seorang bapak membangunkan anaknya yang sudah mendalami ajaran Kristen. Anaknya mau dibangunkan. Kau Martin, bangun, ketepak. Pergi sekolah, tepak. Istri dibangunkan untuk masak. Hei, kamu Lucia, bangun, masak, ketepak. Bisa nggak dipraktekkan ini? Pada saat persidangan pemilihan ketua RT, semua penduduknya adalah Kristen. Siapa yang paling kuat pipinya ditampar, itu kita pilih jadi ketua RT. Bisa nggak? Rindu kali aku ingin membuat orang-orang yang mengatakan ajaran kasih ini berbaris di lapangan gitu ya. Pingin kali. Ku cetaklah tangan besi ya, baja yang agak tipis-tipis lah ya kan. Habis itu ku buat dia seperti parut. Ku baris dia ya, Pak Bom-Bom, si CP, Kiamat, ku baris dia. Nah ini implementasi kebenaran agamamu. Ayo kita buktikan apakah benar ini agamamu dari Tuhan atau dari hantu. Baris! Siapa yang paling duluan? Yang paling tebal pipinya? Bom-Bom, maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pak! Gigi sebelah kanan jatuh 3 biji. Jendela rumah kita ada di mulutnya Pak Bom-Bom. Yang kiri lagi Bom-Bom. Aku belum puas. Aku ingin membuktikan kebenaran agamamu ini apakah betul dari Tuhan atau dari setan. Sakit Bang Zuma. Tapi karena agamaku mengajarkan, apabila sudah ditampar pipi kiri kananmu, kasih juga yang kiri. Biar Bang Zuma supaya rata bengkaknya, hantam juga yang kiri. Oke, baik. Bom-Bom pasang kuda-kuda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Habis giginya Pak Bom-Bom. Habis itu Yesus menangis. Habis itu kita bilang apa? Ajaran Kristen sangat kasih. Buktinya mereka ditampar-tampar setiap hari nggak ngapa-ngapain. Ini kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan hujatan, penistaan, penghinaan. Habis Allah dihujat oleh mereka. Habis Rasulullah dihinakan oleh mereka. Habis Islam ini direndahkan oleh mereka. Mana ajaran kasihnya? Bukti bahwasanya agamamu dengan kitabnya tidak bisa menjadi contoh kepada manusia. Wajar kalau kitab mereka hanya aksesoris.
Wajar kalau mereka meninggalkan original teks. Wajar kemudian kalau mereka tidak mendalami, tidak mentadaburi kitab mereka seperti umat Islam mentadaburi Al-Quran. Wajar. Kenapa? Karena ternyata memang kitabnya mengajarkan hal-hal kayak begini yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum di dalam tatanan keluarga, tatanan berbangsa dan bernegara. Kalau mereka mengatakan agama mereka dari Tuhan, suruh berbaris, Bang Suma akan datang. Siapa lebih dulu yang gue tampar pipi kanannya, suruh berbaris, Bang Suma akan datang dengan tamparan yang cantik. Ku buat gigi kalian jatuh, dan gigi Anda akan mengatakan selamat tinggal Gusi. Saya kira begitu. Itu implementasi. Makanya Al-Quran ketika masuk di dalam rongga kepala umat manusia yang menggunakan akal, maka mereka akan mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau otaknya kemudian dimasuki oleh dalil tadi, apa yang dikatakan? Wah, agama kita luar biasa pengasihnya. Kita nggak boleh melawan orang jahat. Begitu penjajah datang, penjajahnya dibantu, penjajahnya disiapkan makan dan minum. Itulah yang terjadi. Maka bohong kalau hal ini bisa diimplementasikan dalam negara ini. Ada nggak yang mau? Mau membuktikan ajaran ini? Silakan berbaris, siapapun ente, izinkan Bang Suma demi kebenaran kitab kalian untuk melayangkan tamparan dengan sancing tenaga dalam untuk menghantam rahang kanan Anda. Ada nggak yang mau? Tangan saya wallahi, saya ini adalah atlet. Saya ini adalah salah satu pembina, pembimbing bela diri yang seidentik, seirama dengan sealiran dan Krav Maga. Kerja kami hanya bisa kami praktekkan dengan memecahkan benda-benda keras. Nah, ada nggak yang mau coba tangan saya? Angkat tangan. Kalau ada Kristen yang berani untuk mempraktekkan ini, izinkan saya memindahkan rahang kiri Anda ke kanan. Ada? Ada berani kupindahkan rahangnya yang kanan ke kiri, yang kiri kupindahkan ke kanan? Ada? Supaya muka Anda itu bentuknya seperti angka 8. Ada? Mau coba? Boleh. Silakan daftarkan diri Anda. Kalau ada yang mau mencoba, saya Bang Suma, Sensei Suma akan ikhlas menampar ente pada dengan tenaga sancing. Oke? Boleh. Saya ikhlas. Kalau ada yang mau berbaris dengan tamparan maut saya, ku buat wajah kalian berbentuk 8. Silakan Anda praktikkan Matius 5 nomor 39. Terima kasih. Terima kasih Guru Ndajuma. Kita sapa dulu teman-teman yang baru datang ada di sini. Kita kedatangan tamu kita, Yohanes. Selamat sore, selamat bergabung Bang Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Yohanes, dari Kristen apa dari Islam ya? Oke. Baik, mungkin ada bertanya sama Bang. Masya Allah. Mau bertanya, ini saya mau mempertanyakan ayat Bible ini. Ini saya belajar juga tentang Yohanes, mana tadi? Yohanes 5:37 Bang Zuma. Saya mau itu seirama 1 Timotius 16:6. Ya, yang tentang Bapak yang mengutus aku, dialah yang Timotius 6 nomor 16 ya. Iya, betul. Nah, Ya, silakan Bang. Di sini kan dikatakan bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya, gitu kan Bang Zuma? Benar sekali. Nah, tapi ini kan semasa Yesus hidup ya Bang Zuma. Jadi yang saya mau pertanyakan, ini kenapa di Matius 17 3:16-17 3:17 sama mana nih? 17:5 3:17 sama 17:5. Di sini kan suara Elohim, suara apa ini? Suara Theos terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, pertanyaannya, ini yang berbohong si Yesus atau
Kristen atau penulis kitabnya, gitu Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Iya, baik. Itu dulu. Jadi ada beberapa aspek ketika kita melihat beberapa sudut pandang terhadap konsep Tuhan, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Quran. Ketika berbicara mengenai pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 37 tadi, di situ diterangkan kemudian bahwasanya Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya, sama seperti Allah ketika berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa." Nabi Musa mendengarkan suara dari balik pohon. Artinya, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, manusia tidak akan pernah bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, dalam hal ini Nabi dan Rasul, melainkan 3 hal: wahyu, tabir, dan melalui malaikat, Rasul, utusan. Yang terjadi terhadap apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus itu betul. Tidak ada orang bisa melihat Tuhan, tidak ada tuh manusia bisa mendengarkan langsung suara Tuhan, tak ada. Kecuali suara Tuhan itu melalui tabir yang dialami oleh Nabi Musa. Lantarani, kata Allah, kamu tidak akan pernah sanggup melihat aku. Jadi tidak ada yang melihat. Yesus tak melihat Tuhan, tidak. Kalau yang saudara saya sebutkan tadi di dalam Yohanes 3:16 misalnya, inilah anakku yang kukasihi. Kalau berlandaskan terhadap Al-Quran, berlandaskan terhadap Perjanjian Lama, maka itu suara Tuhan yang kemudian diperdengarkan melalui tabir, melalui perantara. Bukan suara Tuhan langsung, tapi melalui perantara. Itu kajian perjanjian, kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak, dan juga kitab Al-Quranul Karim. Apakah Nabi Musa mendengarkan suara? Dengar. Apakah itu suara Tuhan? Itu suara Tuhan, tapi melalui perantaraan tabir. Sama seperti Anda mendengarkan suara saya melalui perantaraan HP. Apakah HP itu yang berbicara? Apakah HP itu adalah saya? Bukan. Tapi yang Anda dengarkan itu adalah suara saya melalui perantaraan HP. Itu namanya tabir. Ya, oke Bang Zuma. Bentar Bang Zuma. Nah, tapi di Matius 17:5 ini kan sambungannya Matius 17:6. Di situ kan dikatakan, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang mengambil mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Nah, yang saya lihat di sini bukan cuman Yesus yang mendengar Bang Zuma, tapi para murid. Nah, makanya saya bilang ini yang berbohong siapa yang di sini? Soalnya kan ketika seseorang itu, ada, lupa saya di ayat mana, seseorang mendengar suara Tuhan, maka dia akan diangkat menjadi nabi. Jadi tak mungkin ini murid Yesus ini. Bilangan 12:6. Ya, betul. Makanya saya bingung ini kontradiksi menurut saya. Ini dibuat-buat atau memang benar adanya gitu. Ini siapa yang menipu ini? Kitabnya atau Yesus gitu Bang Zuma? Jadi gini ya, saudara, kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, itu sebenarnya Bible menjelaskan juga sebenarnya. Makanya saya pribadi tidak menolak Bible dan tidak menerimanya. Saya tidak menolaknya sebagai surat pemberitaan, dan saya tidak menerimanya sebagai firman Allah. Itu. Oleh karena itulah Bible ini saya jadikan sebagai satu kisi atau sub atau referensi keilmuan. Selayaknya saya melakukan daftar pustaka di perpustakaan untuk menentukan satu karya ilmiah. Nah, itu dia. Nah, sekarang siapa yang berbohong? Tuhan itu bisa dilihat, bisa didengarkan atau tidak? Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 5 nomor 37, tidak bisa. Tapi keadaan di Bible menunjukkan bahwa Yesus pun mendengarkan suara Tuhan. Maka yang punya kewajiban untuk menjelaskan ini adalah orang Kristen, untuk menentukan polanya.
A atau B. Itu tugas mereka untuk menentukan A atau B. Kalau saya melihatnya, kita lihat dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Dan manusia memang tidak dapat melihat dia. Yesus masuk enggak? Enggak masuk. Berarti Yesus ini yang dilihat. Yesus yang dilihat oleh orang-orang Yahudi, bahkan ditampar dan seterusnya, itu bukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan suara tersebut? Kalau berdasarkan pengakuan Yesus, itu bukanlah suara Tuhan langsung, tapi itu adalah suara makhluk lain yang didengarkan kemudian berdasarkan apa yang terjadi, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah bisa memperdengarkan suara yang di atas muka bumi ini berdasarkan pengakuan Yesus. Tapi ada suara, itu suara siapa? Sama seperti Al-Quran surat Taha. Itu suara Tuhan, tapi melalui tabir. Nah, kalau Kristen tidak mampu menjawab itu, malah Kristen mengatakan itu adalah suara Tuhan langsung, berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Tetapi kalau itu adalah suara Tuhan yang berdasarkan tabir, maka Yesusnya tidak bohong, tetapi Kristennya harus bubar. Karena Yesus benar bahwa suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, bukanlah Yesus, tapi makhluk lain. Bukanlah Tuhan mereka, tapi makhluk lain. Itu yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen. Ya, kalau di Islam Tuhan tidak bisa dilihat karena bukan makhluk. Kalau pengajaran Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan karena bukan makhluk. Tapi ke pengajaran Kristen, jangankan dilihat, jangankan didengarkan, Tuhan bagi mereka bisa dibunuh. Silakan. Ya, dua detik sebelum kiamat pun nggak selesai juga sama orang Kristen ini. Nah, itu dia. Itu maksud saya. 2 detik lagi nih mau kiamat. Enggak selesai juga. Belum lagi perebutan Tuhan. Kayak ini, kayak Liga Champions saya lihat ya. Masalah perebutan Tuhan antara Tritung, Katolik, Wanes. Iya, betul. Karena mereka dibingungkan dengan adanya sinkretisme, menggabungkan antara ajaran Yahudi yang monoteisme dengan ajaran Yunani yang polytheism. Mereka kawinkan, mereka yang bingung, makanya terpecah-pecah antara sekte satu sekte lain, itu ribut-ribut. Mana yang betul? Sudah 2000 tahun mereka masih meributkan itu sampai hari ini. Kalau kita di Islam menggunakan mazhab apapun, dari golongan apapun di Islam, Allah tidak kita perebutkan, Nabi Muhammad kita tidak perebutkan, kita tidak perselisihkan. Kalau mereka, ada yang mengatakan Maria melahirkan Tuhan, ada yang mengatakan Maria melahirkan manusia, ada yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, ada yang mengatakan Yesus adalah manusia yang menjadi manusia. Seperti itu adanya, saudara-saudara. Alhamdulillah, bersyukurlah kita ini menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang beriman dengan akal dan beriman dengan pewahyuan di dalam Al-Quranul Karim. Sekira begitu teman-temanku sekalian. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat di sini sudah hampir asar. Silakan dilanjut dulu ya, teman-teman. Bentar Bang Juma, bentar Bang. Sebelum turun mau ngomong bentar. Iya. Silakan. Hai Bang. Oke. Aku kalau ditanya masalah agama, aku serahkan kepada kalian karena lebih paham. Tapi boleh nggak Bang kalau Abang berdebat dengan Bang Edis TV? Karena aku lihat Abang dengan sejarah Abang, pengetahuan Abang tentang Al-Quran kan atau hadisnya kan mungkin Abang lebih paham lah karena Abang kan Islam dan Bang Edis itu adalah Kristen. Mungkin dengan Abang juga bukan pengikut ya. Ini viewers juga 1K lebih.
Bang Edis juga 1 kali lebih. Jadi kayak seimbang gitu bang. Boleh nggak bang Sur? Edis sudah putar. Abang. Edis sudah putar. Boleh nggak bang? Mutar-mutar dia. Jangan kan. Iya. Edis Jangan itu ke Gurunda, ke kami saja dia. Edis itu dari sejak zaman WA, lalu ke Zoom, sekarang TikTok. Edis itu tidak pernah kemudian memperlihatkan sisi diskusi yang sehat. Edis maunya cuman bertanya, Edis maunya bahas Islam, tapi Edis tidak mau bahas Kristen. Ditanya Bible, pasti ujung-ujungnya larinya ke Islam. Kenapa bisa demikian? Saya sudah sering bertanya Al-Quran, saya uraikan Al-Quran sampai selesai. Bertanya hadis, saya selesaikan sampai tuntas. Tapi ketika saya bertanya tentang Bible, Bang, maaf bang. Boleh nggak jangan framing dulu bang? itu bukan framing, itu fakta. Itu Bukan fakta. framing Anda itu. lihat channel YouTube saya. Satu dulu bang. Suruh kembali aja. Semua judul yang ada Edis, Anda tonton sampai selesai. Bagaimana dia kemudian kubuat jadi capcay. Anda tonton. Abang mau nggak besok? Aku hubungi sekarang Bang Edis. Saya tidak punya kepentingan dengan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa Bang, ketawa? Jangan takut bang. Bang, Saya jangan takut. Saya takut sama Edis. Saya tidak pernah takut dengan Kristen satu manusia pun. Yang lain jangan ngomong dulu. Masalahnya Edis itu setiap berdebat hanya bisa membahas tentang keislaman sesuai dengan ilmunya yang minim. Tanya nggak kayak gitu. Tidak pernah dia mau membahas tentang Ketika dia ditanya. kitabnya dia. Tentang kekristenan bang Juma. Bentar bang, sabar bang. Aku nggak membela dia karena aku tidak. Ya silakan aja Anda membela tidak apa-apa. Tapi yang pasti Edis itu Ini tidak Oten pernah betina kok, bisa membahas Oten betina. Bible. Dia hanya bisa membahas isi Al-Quran sesuai dengan standar ilmunya yang awam itu. Paham? Bang Juma, iya. Besok abang mau nggak abang? Saya tidak punya kesempatan untuk orang-orang yang minim ilmu. Besok bang, aku chat hari ini soalnya aku sama bang. Saya tidak punya kesempatan untuk orang yang minim ilmu tapi so tahu tentang Al-Quran. Mana bang ini? Abang belum coba loh bang. Saya ini sudah sering membuat dia mencret tepung. Aduh, dia udah abang buktikan. Gini Pak, izin Bang Zuma bentar. Saya Gini Pak. Anda siapa? Gini, Pak. Anda siapa mau perintah-perintah saya? Anda siapa? Bang? Saya tidak takut. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Begini. Besok boleh. Agustus bulan depan, mau ndak dia ketemu saya offline di Jakarta? Mau ndak? Luar negeri bang. Nenekmu kiper. Makanya aku bilang dia leluasa menghina, menghujat Al-Quran berdasarkan keilmuannya karena dia di luar negeri. Dia bebas menghujat, dia bebas menguliti apa yang menurut dia itu pahami. Sementara dia nggak tahu Al-Quran, dia nggak ngerti. Kalau dia merasa hebat Al-Quran, saya tantang dia offline ketemu dengan saya bulan Agustus di Jakarta. Mumpung ini sedang dirancang kegiatannya. Berani nggak? Sampaikan ke dia. Nanti aku akan nego dengan Bang Edis. Iya, silakan. Begini bang. Saya yang tanggung tiketnya ya. Saya tunggu ya. Saya yang beliin. Bentar dulu Bang April, satu-satu dulu Bang April. Loh iya, aku cuma ngasih tahu kalau dia Makanan mau dia debat aku yang tanggung sama offline. hotelnya ya. Kalau dia mau debat belum selesai ini offline. omongannya, belum selesai bang. Iya, dengerin dulu. Oke ya. Sabar dulu. Ini kesimpulan saya. Nggak usah dikasih tanggung wanita ini. Dengarkan. Sampaikan ke Edis, saya tunggu di Jakarta Agustus offline. Oke? Saya tunggu jawabannya. Kalau Anda yang baru masuk di dunia debat, ingin tahu seperti apa Edis di hadapan Bang Suma, cari YouTube Zulkifli M. Abbas Official yang ada nama Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Itu lihat di YouTube saya. Anda akan tonton dan siap-siap Anda tenggorokannya kering karena tertawa.
Cari YouTube Zulkifli Emabas Official, cari ke bawah video-video yang ada nama Edis, tonton dan siapkan kemudian obat flu, karena Anda pasti akan flu karena kedinginan habis ketawa dan energi Anda habis tertawa. Dia itu nggak ada apa-apanya, nggak ada ilmu. Dia cuma mampu menguliti kata-kata, memelintir kata-kata. Itu aja kemampuannya. Tapi giliran ditanyai tentang Bible, hancur. Tak ada perlawanan. Dan yang menjengkelkan itu apa? Dia memiliki teknik untuk menghindar. Ketika ditanya tentang Bible, teknik menghindarnya itu luar biasa. Luar biasa. Caranya menghindar ketika ditanyai, wah hebat kali dia. Nah, itulah Edis itu sama seperti Rudi Yohanes, mirip-mirip. Sama seperti, iya, ular beludak. Nggak bisa dia duduk. Andai saja dia duduk baik-baik, kita tanya tentang Bible, dia bahas Bible sampai tuntas. Kita membahas Quran, kita akan layani. Umat Islam justru senang kalau bahas Al-Quran kan. Saya sendiri selalu mengatakan kepada teman-teman, silakan bertanya, saya kasih kesempatan 1000 pertanyaan, 10 pertanyaan. Nah, tapi kalau Edis ini sama halnya kita berhadapan dengan iblis nyata. Karena dia tidak akan pernah mau membahas tentang Bible-nya, tidak akan pernah mau. Kita tanya tentang Yesus, dia akan lari ke Nabi Muhammad. Kita tanya tentang Bible, dia akan lari ke Al-Quran. Kita tanya tentang Allah, dia tentang Bapa, dia akan lari ke Allah. Itulah Edis. Coba Anda simak cara dia berdiskusi. Salah enggak yang saya sampaikan ini? Enggak salah. Betul-betul saya udah ikutin 2 tahun lebih itu. Nah itu enggak salah. Edis itu kayak begitu. Ular beludak. Mengaku 7 tahun belajar Al-Quran. Sekarang ini naik lagi 13 tahun. Suruh 13, baca Quran. 13. Bukan nah, naik lagi berarti. 13. Dulu 7 tahun, sekarang 13 tahun. Suruh 13. Coba baca. Suruh baca Quran. 13. Bisa enggak? Enggak bisa dia baca Quran. Tapi ngaku-ngaku 13 tahun bahas Quran. Itulah penipu, pendusta. Ya, silakan. Jadi apa? Kalau Edis ini kan ngakunya kan pakar Al-Quran. Suruh baca Arabnya aja nggak bisa. Nah, jadi gini Gurunda ya. Tadi si betina ini naik, itu kan karena viewer Bang Edi, si putar-putar itu kan udah 1000 lebih, 1K lebih gitu kan. Ini mengundang abang di komal dia. Kita tahu itu ujung-ujungnya cuan. Ke situ ya. Iya itu dia. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau Edis ini mau berdiskusi, saya undang beliau. Beliau kan ini penghujat ya. Saya undang beliau untuk offline. Meskipun kemudian padat kegiatan saya, tapi saya sempatkan untuk meninggalkan kota Makassar kalau dia datang. Begitu juga Pak Bom, begitu juga si CP, si Kiamat, Sopiantul. Pokoknya intinya yang penghujat-penghujat ini. Kalau mereka mau hadir, saya pun hadir. Saya kira begitu ya sahabat. Di sini sudah azan. Saya asar dulu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat, masya Allah hebat. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Stand by saya, Ki.